Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, Miss. Pagi, Miss. Halo, selamat pagi. Pagi, Semua. Miss. Pagi. Pagi, Kita Miss. kasih ini Pagi, ya. Miss. Selamat pagi. Dewika. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Oke, selamat pagi semua. Bisa dengar suara Miss Elis? Kasih Bisa, reaction sangat ya, jelas, kalau bisa Miss. dengar. Oke, thank you. Tadi kalian sudah ibadah, baik. Berarti hari ini Miss Elis minta tolong satu anak untuk pimpin kita dalam doa. Bisa? Velove, silakan bantu Miss Elis, bantu dalam doa. Halo, Velove. Ya, Miss. Halo, Velove. Bisa bantu doa? Ya. Oke, Miss. Ya, Halo? teman-teman, mari kita berdoa. Velove, bisa bantu Halo? doa? Halo? Halo, Velove. Halo? Bisa bantu doa? Oke, Miss. Oke. Oke, kalau belum dengar, Abigail, bisa dengar Miss Elis, Abigail? Halo, Abigail, bisa dengar Miss Elis? Abigail, bisa dengar? Bisa doa? Bantu doa? Mister apa ini nih? Mister diemin ya? Anak-anak kok nggak bisa ngomong, Mister? Hai. Halo, Miss. Tes. Itulah. Coba ditanya. Kalau dengar. Halo, apa bisa dengar suara Miss Elis? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Dengar suara Miss Elis? Kadang-kadang putus-putus juga, Miss. Bisa. Ada yang Bisa, dengar? Miss. Bisa, kalau dengar suara Miss Elis bisa kasih reaction? Oke, baik. Ada yang bisa bantu Miss Elis doa? Abigail? Halo, Abigail? Bisa bantu doa? Suaranya? Mister, mereka nggak bisa keluar suara. Nggak usah dikunci, Mister. Enggak, ini sudah. Tapi nggak mau ngomong mereka. Mereka tidak mengunci. Coba saya sapa dulu. Halo? Hai, Miss. Hai, Miss. Oke, halo anak-anak. Ini Mister sudah setel bisa unmute sendiri. Coba sekarang Joshua unmute lalu sapa Mister. Halo, Mister. Halo, Mister. Halo Mister. Halo, Mister. Oke, sebentar. Yo, Mister. Apa kabar? Mas, nggak bisa dengar. Halo, selamat pagi semua ya. Baik, satu orang bisa pimpin Miss Elis dalam doa. Ya udah, kalau gitu Monica. Halo Monica, bisa bantu doa? Ya, Miss. Ya, baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Berkati Tuhan, bentar lagi kami yang akan belajar. Berkati supaya kami bisa belajar, Tuhan Yesus. Berkati supaya pelajarannya berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur kalau bungkus dengan dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Monica. Baik, silakan. Selamat pagi semua. Silakan matikan, off-kan video kalian. Ya, silakan videonya. Oke, semua silakan videonya. Jais Bandi. Oke, baik. Terima kasih. Ya, untuk misalnya ingatkan kembali untuk tugas-tugas yang kemarin yang misalnya infokan kepada kalian, karena misalnya sebelum bisa menggunakan TD Smart-nya, jadi kalian kerjakan dulu di LKS kalian masing-masing, ya. Kalian kerjakan, nanti akan misalnya infokan untuk pengumpulannya. Jadi pengumpulannya ini hari Rabu, berarti hari Rabu depan kalian bisa mengumpulkan tugas PR-nya ya. Halaman yang kemarin sudah misalnya infokan, ya, berarti halaman 9 sampai halaman 11, ya, 9 sampai 11, bagian A dan bagian B,
ya. Jadi kalian kerjakan di rumah, terus kalian jawab dulu di LKS atau kalian jawab di buku kalian masing-masing ya, atau di kertas silahkan, di buku silahkan, di LKS silahkan, atau kalian ketik juga silahkan. Nanti misalnya infokan untuk di TD Smart-nya, karena misalnya kemarin sudah menggunakan TD Smart tapi belum bisa ya, sudah mengupload materi terus sama tugas-tugasnya misalnya sudah juga ternyata belum belum bisa ya, karena belum keluar ya. Jadi misalnya minta tolong apakah di kelas 7C sudah menerima PowerPoint misalnya yang pertama tentang ruang dan interaksi? Apakah sudah ada yang menerima? Bisa nyalakan, kalian bisa mute ya mikrofonnya kalian ngomong ke misalis, ayo bisa kasih tanggapan misalis, apakah ada yang sudah menerima PowerPoint-nya misalis 7C? Ayo 7C, bisa kasih ini ya tanggapan. Kalian mute ya, silakan. Belum ngecek Miss sayanya. Oke, baik. Ini misalnya kalau misalnya diajak ngomong kelas 7C minta tolong ya. Kalau misalnya bilang tolong ada tanggapan, kalian harus ngomong ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian tidak ada tanggapan dan kalian tidak ngomong, misalnya nggak tahu apakah kalian sudah menerima apa belum ya. Jadi tolong di sini juga kerjasamanya kalian. Kalau misalnya suruh menjawab, kalian jawab ya. Jangan diem kayak gini. Jadi kayak tidak ada interaksi ya. Jadi misalnya minta tolong kerjasamanya. Kalau memang tidak ada seperti ini, tidak menerima, nanti misalnya kirimkan PowerPoint-nya ya melalui wali kelas. Nanti bisa wali kelas share juga di WA untuk sementara ya. Kok enggak kemarin misalnya juga ada terima WA dari Velov ya. Nanti misalnya kirimkan materinya. Jadi minta tolong Velov untuk kirim ke grup kelas ya. Bisa dimengerti, Velov? Ya, Miss. Oke, terima kasih, Velov. Ya, baik. Sekarang misalnya selanjutkan materi selanjutnya, ya. Kalian silahkan buka LKS kalian, halaman silahkan buka LKS kalian, kita masuk materi baru. Nanti minggu depan, hari Rabu, kita akan bahas soal-soal ya yang berkaitan dengan materi yang setelah misalnya disampaikan. Nanti akan kita bahas pada minggu depan ya. Kalian kerjakan dulu latihannya. Baik, sekarang kalian silakan buka buku LKS-nya, halaman 11, sudah semua ya, halaman 11 ya. Kalian buka halaman 11. Ya. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar subbab materi yang baru, yaitu yang bagian B, yaitu tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ya, berarti sumber daya alam dan kemaritiman. Jadi hari ini kita ada dua sub materi yang akan kalian pelajari. Yang pertama tentang sumber daya alam, yang kedua tentang kemaritiman Indonesia. Ya. Nah, baik, yang pertama kita akan bahas tentang potensi sumber daya alam, ya. Potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya hutan Indonesia. Ini yang akan kita pelajari, ya. Jadi berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tahun 2017, luas hutan Indonesia itu kurang lebih ya ada 333.543 hektar. Itu tahun 2017 ya. Kurang lebih luas hutan Indonesia. Ya, kalau kalian perhatikan Indonesia itu perairannya lebih besar daripada daratan ya. Selanjutnya kami jelaskan. Baik, yang selanjutnya adalah tentang potensi sumber daya hutan Indonesia. Kalau kalian perhatikan yang di PowerPoint yang misalnya sampaikan di sini ada 3 hutan ya, berarti sumber
daya hutan di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah hutan produksi, yang kedua hutan konservasi, yang ketiga adalah hutan lindung. Ya, kalian bisa lihat luas masing-masing dari hutan, ya, ada 72.109.280 hektar. Itu adalah hutan produksi. Ya, hutan konservasi 20,91 juta hektar. Ya, sedangkan hutan lindung itu ada 29.917.582 hektar. Ya, ini adalah jenis potensi sumber daya hutan di Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan tentang hutan di Indonesia? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan? Siap, tidak, Miss. Oke, terima kasih. Baik. Ya. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung nyalain mikrofon kalian, langsung ngomong, ya. Jadi biar kita ada interaksi, ya. Misalis juga perlu ada interaksi dari kalian, ya. Jadi biar ada tanggapan apa yang Misalis sampaikan atau Misalis tanyakan kepada kalian, kalian juga ada tanggapan, ya. Jadi Misalis bisa ngerti, oh kalian bisa mengerti, oh kalian bisa memahami, kalian mendengarkan Miss Elis, ya. Kalau kalian tidak ada tanggapan sama sekali, berarti Misalis bingung, ya. Apakah kalian mengerti, apakah kalian memahami, ya. Misalis tanya, apakah bisa, apa tidak, ya. Jadi misalnya minta tolong tanggapannya sekali untuk kelas 7C, ya. Kita sama-sama kerjasama, ya. Nah, ini kalau tidak ada pertanyaan, misalnya lanjutkan kembali, ya. Nah, bisa kalian lihat di sini, ya. Ya, kalian bisa lihat di sini, bisa dilihat ya PowerPoint-nya. Bisa ya. Baik, di sini ada hutan. Kalian tadi sudah misalnya jelaskan. Hutan itu ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua konservasi, yang ketiga adalah hutan lindung. Ya. Nah, hutan produksi kalian bisa lihat di sini dibedakan menjadi 3. Ya, ada hutan produksi tetap, ada hutan produksi terbatas, ada hutan produksi konversi. Ya, berarti ada 3. Hutan produksi, produksi tetap, produksi terbatas, dan produksi konversi. Ya. Terus yang kedua, hutan konservasi. Ya. Sebentar, ada yang chat. Oke, silakan yang mau ke toilet. Misalnya izinkan. Oke, yang kedua, ini adalah hutan konservasi. Ya. Konservasi itu ada di dalamnya adalah kawasan suaka alam sama kawasan pelestarian hutan. Ya, nah itu ada 2. Konservasi itu ada suaka alam, yang kedua pelestarian hutan. Ya. Nah, suaka alam di sini dibedakan juga menjadi 2. Yang pertama adalah cagar alam, yang kedua suaka marga satwa. Cagar alam dan suaka marga satwa. Ya, terus kalian lihat lagi di sini konservasi ada kawasan pelestarian hutan. Di situ ada namanya Taman Nasional. Yang kedua Taman Hutan Raya. Yang ketiga ada Taman Wisata Alam. Ya, jelas ya. Terus yang ketiga di sini produksi, konservasi, dan hutan lindung. Nah, hutan lindung ini hanya sebutan satu aja, yaitu hutan lindung. Nanti akan bisa dijelaskan satu persatu. Ya, apa itu hutan produksi, apa itu hutan konservasi, apa itu hutan lindung. Ya, nanti akan bisa jelaskan beserta contoh-contohnya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan tentang hutan. Oke, kalau tidak ada, bisa selanjutkan ya. Baik, bisa selanjutkan sekarang. Potensi sumber daya hutan Indonesia. Nah, potensi sumber daya hutan Indonesia itu apa yang dimaksud dengan hutan produksi, apa itu hutan konservasi, apa itu hutan lindung. Ya, yang pertama adalah hutan produksi. Tadi bisa jelaskan, ya, berarti hutan produksi adalah kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, terus untuk industri dan untuk ekspor. Ya, nah berarti ini adalah hutan produksi. Berarti hutan produksi itu adalah hutan guna produksi.
Ya, berarti hutan yang dibuat, berarti yang diproduksi, berarti hutan itu yang diproduksi atau dihasilkan ya untuk masyarakat. Berarti kebutuhan masyarakat itu dipenuhi oleh namanya hutan produksi ya. Berarti khusus untuk pembangunan, jadi kalau ada hutan produksi itu misalnya ditebang ya, jadi hasilnya untuk pembangunan. Iya, gimana? Desa? Baik, silakan. Silakan desa. Saya izinkan. Ya, jelas ya. Berarti hutan produksi itu adalah hutan yang memang guna untuk hasil produksi. Berarti untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi dibangun sebuah hutan produksi. Nah, hutan itu dipelihara, ditanam ya, terus ditebang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, terus industri sama untuk kegiatan ekspor ya. Nah, itu yang disebut dengan hutan produksi ya. Jelas ya? Oke, jadi tidak sembarangan. Berarti hutan produksi itu memang hutan yang ditanam ya, berarti yang memang untuk menghasilkan atau untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Indonesia pada umumnya ya. Jadi nanti ditebang, jadi ada juga penanaman kembali, berarti berusaha supaya hutan produksi itu tidak habis ya. Nah, akan diproduksi terus, akan ditanam kembali. Nah, itu yang disebut dengan hutan produksi. Ya, karena juga kebutuhan manusia semakin meningkat, maka kebutuhan hutan produksi juga kita akan terus semakin meningkat dan terus semakin diberdayakan oleh pemerintah. Ya, hutan produksi, kalian ketahui di sini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama di sini kalian bisa lihat adalah hutan produksi tetap. Ya, nah hutan produksi tetap itu apa, Miss Elis? Nah, hutan produksi tetap itu adalah hutan yang dapat dieksploitasi, ya, dapat dieksploitasi politik, ya, pemanfaatan dengan sewenang-wenangnya, dengan melakukan tebang pilih atau tebang habis, ya, hutan produksi tetap. Ya, jadi ada hutan produksi kan berarti memang untuk kebutuhan manusia ya, baik produksi, baik industri, ya baik pembangunan. Nah, itu hutan produksi. Tetapi hutan produksi di sini ada juga dibagi menjadi 3. Yang pertama hutan produksi tetap. Nah, hutan produksi tetap ini adalah berarti yang bisa dapat dieksploitasi. Jadi karena untuk kebutuhan manusia ya, jadi dieksploitasi, berarti ditebang dengan sewenang-wenangnya ya, terus akhirnya udah ditebang, dipilih ya, jadi tidak asal tebang aja atau tebang sampai habis. Nah, itu adalah hutan produksi tetap ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, jelas ya. Kalau penjelasan misalnya terlalu cepat, langsung diinfo ke ya. Oke, selanjutnya misalnya selanjutnya ke bagian kedua, tadi hutan produksi, yang kedua adalah hutan produksi terbatas ya. Berarti hutan terbatas berarti sudah sesuai dengan judulnya, yaitu pengertiannya juga hutan produksi terbatas ya. Berarti hutan yang hanya bisa dieksploitasi dengan cara melakukan tebang pilih ya. Terbatas. Jadi ada hutan produksi, berarti kita hanya memilih ya. Kalau mau dieksploitasi ya, berarti hanya dipilih. Jadi tebang pilih. Jadi pilih pohon yang besar ya, itu akan kita tebang. Nah, maksudnya tebang pilih seperti itu ya. Ada pohon-pohon yang memang sudah siap diproduksi, jadi ditebang. Masih kecil, tunggu dulu ya. Nanti lagi cari yang paling besar. Tebang lagi. Nah, itu maksudnya tebang pilih. Jadi hanya terbatas. Ya. Kalau tadi yang pertama itu tetap, jadi semuanya main babat, semua main tebang ya. Itu memang tetap ya. Nah, kalau yang kedua terbatas berarti hanya beberapa saja yang bisa dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Terbatas. Jelas ya, maksud istilah hutan produksi terbatas ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada misalnya selanjutkan. Selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga adalah hutan produksi yang dapat dikonversi
Maksudnya apa di sini yang dikonversi ya? Maksudnya dikonversi itu adalah hutan yang memiliki ruang cadangan ya untuk dimanfaatkan bagi pemukiman, terus transmigrasi, pertanian dan perkebunan ya. Jadi konservasi itu adalah perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain ya. Jadi hutan yang memiliki ruangan cadangan. Jadi kalau hutan konversi itu adalah hutan. Jadi memang ada hutan di ya hutan. Terus di situ ada cadangannya. Berarti ada lahan hutan, di sebelahnya ada lahan cadangan. Nah, lahan cadangan ini dimanfaatkan untuk pemukiman. Jadi ada pemukiman penduduk ya. Terus transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari dari daerah yang padat ya ke daerah yang jarang penduduknya. Nah, ya. Contohnya, misalnya masyarakat Bali ya sudah penuh penduduknya, di Bali ini sudah penuh penduduknya, maka akan dipindahkan sebagian masyarakat mengikuti program transmigrasi oleh pemerintah dan dipindahin ke daerah yang jarang penduduknya, contohnya di Kalimantan, atau dipindahin ke Sumatera, atau dipindahin ke Papua. Ya, masyarakat itu dipindahin ke sana. Nah, dibawa ke hutan produksi konversi. Ya, misalnya Misalis nih di Bali, Misalis ikut program transmigrasi sama pemerintah, Misalis ikut pemerintah, Misalis dipindahin ke Papua misalnya. Ya. Nah, di Papua, misalnya itu di tempat tinggalnya, misalnya itu di hutan ya, tapi hutan yang memang ada cadangan. Jadi di situ misalnya memanfaatkan ada suatu daerah, suatu lahan ya, lahan itu tempat tinggalnya misalis. Di situ misalis bisa untuk bertani ya, bisa untuk berkebun. Nah, itu berarti bersebelahan dengan hutan konversi ya. Jelas ada pertanyaan? Jelas ya, untuk hutan produksi yang dikonversi. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan. Apakah ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada jawaban, berarti misalnya anggap kalian sudah mengerti. Berarti kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, oke. Bentar, misalnya saya lihat chat. Oke, silahkan. Ya, yang mau ke toilet, misalnya izinkan. Baik, selanjutnya. Ya, nah ini yang ke bagian kedua tadi ada hutan produksi, ya hutan dibedakan menjadi 3. Pertama hutan produksi, yang kedua hutan konservasi, ya. Nah sekarang kita masuk ke hutan konservasi. Nah hutan konservasi itu apa sih? Ya, kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, ada ciri khas tertentunya, berarti yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Ya, kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Jadi ada di situ diawetkan ya. Jadi hutan konservasi itu ada sebuah ciri hutan. Berarti fungsi hutan di konservasi itu adalah untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan ya serta satwa serta ekosistem ya. Berarti di situ bukan hutan yang untuk produksi ya, tetapi hutan konservasi. Berarti hutan yang dilindungi ya. Nah, hutan konservasi ini terdiri dari kawasan suaka alam. Kalian sudah pernah mendengar pasti tentang kawasan suaka alam ya. Suaka alam itu terdiri dari cagar alam dan suaka marga satwa ya. Pernah dengar ya, tidak asing lagi suaka alam. Oh, suaka alam itu ada 2. Berarti yang pertama cagar alam dan suaka marga satwa ya. Terus yang kedua adanya kawasan pelestarian hutan. Ya, konservasi itu dibagi lagi menjadi 2, suaka alam, terus kawasan pelestarian hutan. Nah, pelestarian hutan itu terdiri lagi menjadi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
Ya, nah ini hutan konservasi ini bisa kita nikmati, bisa kita datangi, ya, kita bisa melihat, ya, berkunjung ke sana. Nah ini adalah hutan konservasi, ya. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Baik, Miss Elis lanjutkan kembali, ya. Nah, Miss Elis akan jelaskan di sini. Tadi ya, hutan konservasi udah, ya. Kalian bisa lihat yang kedua adalah Taman Nasional, ya. Taman Nasional itu apa, Miss Elis? Ya, Taman Nasional itu adalah kawasan pelestarian alam, ya, yang mempunyai ekosistem asli, ya. Terus dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, dan pariwisata. Ya, jadi dia dikelola berarti berdasarkan sistem zonasi. Jadi misalnya wilayah ini dekat suatu badan, ya, berarti untuk suatu penelitian, ya. Jadi tujuannya itu Taman Nasional dimanfaatkan untuk penelitian, terus untuk pendidikan dan juga untuk pariwisata. Nah, itu yang disebut dengan Taman Nasional. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, di sini ada contoh Taman Nasional, ya, kalian bisa lihat. Misalnya saya ambil contoh Taman Nasional, itu ada Taman Nasional Baluran. Nah, Baluran ini yang ada di Jawa Timur, ya. Kalian bisa lihat, bagi yang sudah pernah ke Jawa Timur atau Banyuwangi tepatnya, ya, Baluran. Nah, kalian bisa datang ke sana. Nah, itu adalah masuk dalam kategori Taman Nasional. Ya, nah terus Taman Nasional Bali Barat, nah kita tidak usah jauh-jauh juga, di Bali juga ada Taman Nasional. Taman Nasionalnya ada Taman Nasional di Bali Barat, ya. Kalian bisa datang ke sana. Misalnya kalian mau pergi ke Jawa Timur, ya, mau nyebrang, di sana ada, kalian pasti akan melewati Taman Nasional Bali Barat, ya, sebelah Bali Barat di sana. Nah, di situ ada ekosistem yang sangat dilindungi, ya, yaitu burung jalak, ya. Nah, burung jalak ini adalah burung jalak, burung khas asli Bali, ya, yang sampai sekarang masih dilestarikan, ya. Nah, kalian bisa lihat dan bisa datang atau berkunjung ke Taman Nasional Bali Barat. Ya, terus selanjutnya yang ketiga, ini hanya beberapa contoh, ya. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh taman nasional yang ada di Indonesia. Tapi misalnya saya ambil contoh, ada 3 tadi yang ada di Banyuwangi, terus ada di Barat, di Bali, ya, di Bali bagian Barat, terus ada Taman Nasional Bunaken. Ya, kalian bisa lihat yang pernah atau kalian pernah ke Bunaken, ya, di sana juga ada. Kalian bisa datang ke Bunaken, ya, di Sulawesi, ya. Di situ ada Taman Nasional, itu termasuk dalam Taman Nasional Bunaken. Nah, Taman Nasional tadi kalian sudah bisa jelaskan, di sini juga ya. Taman Nasional itu tujuannya untuk penelitian, terus ada pendidikan sama pariwisata. Ya, kalian bisa lihat Taman Nasional Baluran ini bisa dijadikan juga sebagai tempat penelitian, ya, penelitian untuk hewan-hewan yang apakah ada di sana yang bisa diteliti, ya. Nah, untuk pariwisata juga kalian bisa datang dan berkunjung ke sana, ya. Nah, itu terus sama Taman Nasional Bali Barat juga, ya. Nanti juga sebagai penelitian, ya, peneliti-peneliti datang ke Taman Bali Barat itu melihat ekosistem dari burung jalak, ya, bagaimana perkembangan burung jalak, apakah masih berapa, sisa berapa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai penelitian, ya. Selain juga penelitian, kalian juga bisa sambil rekreasi, ya, jalan-jalan di sana sambil bisa melihat keindahan Taman Nasional, ya, dengan ekosistem yang berbagai macam yang ada di sana, ya. Kalian bisa datang. Terus kalian juga yang sangat indah, misalnya ini adalah Taman Nasional Bunaken, ya, yang suka menyelam, ya, suka diving, ya, suka snorkeling, ya, kalian bisa datang ke Bunaken. Di situ ada taman nasionalnya sangat indah, ya. Itu bisa diadakan penelitian juga mereka melihat hasil terumbu karang, ya, perkembangannya bagaimana ekosistem terumbu karang yang ada di Bunaken tersebut, ya. Di sana juga bisa sebagai selain penelitian juga sebagai untuk rekreasi, ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang Taman Nasional? Ada pertanyaan tentang Taman Nasional? Jelas, ya?
Baik, kalau sudah jelas akan bisa selanjutkan kembali. Di sini ada Taman Hutan Raya, ya. Taman Hutan Raya itu adalah kawasan pelestarian alam yang sama tujuannya untuk koleksi tumbuh-tumbuhan, ya. Hutan Raya berarti untuk koleksi tumbuhan, juga satwa, ya, satwa-satwa alami atau buatan, ya, yang dimanfaatkan sebagai penelitian, pendidikan dan rekreasi, ya. Berarti dimanfaatkan juga sebagai penelitian. Jadi tujuan koleksi tumbuhan. Jadi hutan, taman hutan itu dimanfaatkan sebagai koleksi. Jadi jenis berbagai tumbuhan yang ada itu bisa dilestarikan dan disimpan di dalam taman hutan raya. Ya, sama juga berbagai jenis satwa yang ada di sana bisa dilestarikan, ya. Itu termasuk dalam taman hutan raya, ya, sebagai penelitian, juga sebagai pembelajaran untuk pendidikan dan juga untuk sebagai rekreasi, ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang taman hutan raya? Ada pertanyaan, anak-anak? Jelas? Jelas ya? Baik, oke. Kalau sudah jelas akan bisa selanjutkan. Selanjutnya, nah ini ada contoh taman hutan raya, ya. Misalnya ambil contoh taman hutan raya, ya. Nah, contohnya di sini taman hutan raya adalah Insinyur Haji Juanda, ya. Di sini juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Berarti kalian bisa lihat di situ untuk penelitian, ya. Mereka para pencinta alam atau para penjaga hutan, ya. Mereka memanfaatkan dan melestarikan taman hutan raya, ya. Mereka atau peneliti-peneliti datang ke sana, ya, untuk membawa di sana kalian juga bisa melihat hewan-hewan langka, tumbuh-tumbuhan langka, ya, yang memang harus dilestarikan. Nah, itu disimpan dan ditaruh di taman hutan raya. Ya, ini ada juga Taman Hutan Raya Tahura, Taman Hutan Raya Bung Hatta. Nah, ini juga sama. Di sini kita juga sebagai rekreasi kalau mau bosan dengan hiruk-pikuk kota, hiruk-pikuk gedung-gedung tinggi, ya, kita bisa datang ke Taman Hutan Raya, bisa sambil rekreasi, sambil belajar, melihat alami, ya, menghirup udara yang sangat segar di sana. Kalian bisa, ya, bisa jalan-jalan sewaktu-waktu kalian bosan, boring, kalian bisa ajak orang tua kalian untuk jalan-jalan atau sambil rekreasi. Ya, di sini juga kalian bisa sambil belajar. Ya, ada pertanyaan anak-anak? Contoh taman hutan raya, ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Baik, kalau jelas akan bisa dilanjutkan kembali, ya. Nah, di sini ada taman wisata alam, ya. Taman wisata alam di sini kalian bisa lihat, ya, kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Jadi taman wisata, wisata yaitu berarti hanya untuk tujuannya untuk rekreasi, untuk berwisata, ya. Jadi untuk santai-santai, ya. Nah, ini adalah taman wisata alam, ya. Baik, bisa akan lihat di sini contoh taman wisata alam, ya. Kalian bisa lihat ada yang pernah ke Selekta. Ya, Selekta itu ada di Malang, Jawa Timur. Nah, di sini kalian bisa, ya, berarti termasuk taman wisata alam. Ya, kalian dapat berwisata, kalian juga dapat berrekreasi, ya, temanya tentang alam. Ya, kalau ke Selekta, misalnya pernah juga ke Selekta, di sana kalian bisa lihat berbagai jenis tanaman. Ya, kalian bisa jalan-jalan di sana, ya, udaranya sangat sejuk, ya, enak di sana, ya, hiruk-pikuk dari jauh dari keramaian, hiruk-pikuk kota, ya. Terus kalian di sana juga ada kolam renang, ya, kalian bisa menikmati wahana permainan juga di Selekta, ya. Kalau bagi yang sudah capek, pengen santai-santai, rekreasi, kalian juga bisa, ya, bisa beristirahat dengan keluarga di bawah pohon yang sangat rindang, ya, sambil menikmati di sana, sambil makan camilan, sambil bercengkrama dengan keluarga. Nah, itu adalah contoh taman wisata alam yang ada di Indonesia, ya. Terus selanjutnya di sini misalnya lihat ada contoh taman wisata Puntikayu, ini ada di Palembang, ya. Jadi sesuai namanya, ya, Puntikayu. Jadi kalian bisa melihat jenis-jenis tanaman, ya.
pohon-pohon di sana yang rindang, kalian dapat menikmati suasana hutan, ya, wisata sambil jalan-jalan, sambil kalian berwisata, berrekreasi, ya. Nah, ini adalah wisata, ya, di Palembang. Terus yang selanjutnya adalah Taman Wisata Alam Tangkupan Perahu yang ada di Bandung, Jawa Barat, ya. Jadi kalian yang pernah ke sana, ya, oh misalnya saya pernah misalnya ke Tangkuban Perahu, nah, di sana. Nah, itu termasuk taman wisata alam, ya. Tujuannya adalah kalian kalau wisata alam itu berrekreasi, ya. Rekreasi sambil menikmati panorama alam, ya, alam yang sangat luar biasa, ya, yang memang Tuhan ciptakan, ya. Jadi kita bisa menikmati keindahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa, ya. Kalian bisa berekreasi, ya. Jadi atau kalian yang biasa tinggal di kota, jenuh dengan hirup pikuk kota, kalian bisa berrekreasi sama keluarga, ya, sama orang tua, sama saudara kalian. Kalian bisa menikmati langsung ke alam. Ya, carilah objek wisata yang langsung ke alam. Bosen ya kalau menikmati jalan-jalannya, wisatanya hanya ke mall, ya, terus tempat-tempat tongkrongan, tempat makan atau ke restoran. Ya. Sekali-sekali kita perlu juga jalan-jalan ke alam, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh taman wisata alam yang bisa Elis ambil, ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaankah? Tidak ada? Jelas ya? Baik, kalau jelas misalnya selanjutnya. Oke, terima kasih tanggapannya. Baik, akan misalnya selanjutkan kembali, ya. Kita lihat di sini. Nah, kita sudah masuk kawasan suaka alam, ya. Kawasan suaka alam tadi yang di awal saya jelaskan ada tentang suaka alam. Nah, nanti suaka alam itu dibedakan lagi menjadi beberapa bagian, ya. Untuk sebelumnya, bisa saya akan jelaskan pengertian dari kawasan suaka alam, ya. Di sini pengertiannya adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, ya, baik darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistem yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Nah, di sini lebih lengkap lagi, ya. Berarti untuk diawetkan, jadi tumbuh-tumbuhan, terus ada satwa-satwa ya memang yang hampir punah, ya, di sini bisa diawetkan. Nah, ini termasuk dalam kawasan suaka alam. Nah, di sini fungsinya apa? Sebagai penyangga ekosistem kehidupan. Ya, kalau jenis semua tumbuh-tumbuhan, hewan, ya punah, ya. Jadi ada beberapa yang punah. Berarti ekosistem kita terganggu, ya. Nah, di sini adalah fungsi dan gunanya fungsi kawasan suaka alam. Jadi hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang sudah mulai langka atau mulai punah, di sini akan diawetkan. Jadi kalian tujuannya juga bisa sebagai pembelajaran, ya. Jadi diawetkan, ya. Gunanya berarti ekosistem yang ada berarti biar tidak punah. Nah, itu adalah contoh kawasan suaka alam, ya. Jelas ya anak-anak, ya? Baik, kalau udah jelas. Nah, ini bisa sambil contoh. Nah, tadi suaka alam itu ada menjadi ada cagar alam juga, ya. Berarti cagar alam itu apa, Miss Elis? Nah, cagar alam di sini ada suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, ya, satwa dan ekosistemnya dilindungi dan perkembangannya berlangsung alami. Cagar alam, ya. Cagar alam itu adalah kawasan atau tumbuh-tumbuhan atau hewan, ya, yang memang ekosistemnya itu dilindungi, ya, untuk perkembangannya. Contohnya di sini misalnya ambil salah satu burung, ya, ini langka, jadi mereka juga tinggal, ya, di cagar alam, berarti mereka hidup di sana, ya, berarti di sana itu memang dilindungi, ya, jadi kalian bisa datang ke
cagar alam, bisa menikmati melihat hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang sudah mulai langka atau punah ya. Ini contohnya misalnya ambil adalah bunga bangkai. Kalian tahu ya bunga bangkai itu atau disebut juga dengan bunga rafflesia ya, istilah kerennya bunga rafflesia. Kalian tahu bunga rafflesia itu penemunya sesuai namanya Raffles ya, berarti penemunya adalah seorang tokoh ya. Dia itu ada pelajaran sejarah, nanti akan misalnya jelaskan ya materi untuk selanjutnya. Di situ dia menemukan sebuah bunga ya, bunganya itu besar ya, bayangkan besar dengan mengeluarkan aroma yang sangat bau ya, bukan harum tapi bau busuk seperti bangkai. Nah, itu adalah bunga bangkai. Makanya di Indonesia atau disebut juga dengan bunga bangkai. Nah, ini adalah bunga bangkai ya. Itu tumbuhnya itu fenomena alam yang memang ditunggu-tunggu. Jadi ada salah satunya ada di Taman Raya Bogor ya. Di situ ada bunga bangkai. Kalau dia mulai tumbuh dan mulai berkembang, itu banyak sekali wisatawan datang, walaupun baunya sangat busuk sekali, tetapi itu sesuatu yang sangat langka ya. Jadi sesuatu yang memang ditunggu-tunggu oleh wisatawan supaya mereka bisa datang melihat mekarnya, besarnya bunga bangkai ya. Nah, itu adalah contoh yang ada di cagar alam ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Ya, karena waktu kita tadi sudah terpotong banyak dan waktunya juga pembelajarannya terbatas ya. Jadi sampai jam 9 ya. Jadi nanti kalian kalau ada pertanyaan, misalnya persilahkan. Misalnya masih tunggu apakah ada pertanyaan? Yang lagi bertanya silakan sama Miss. Halo, Miss. Iya, halo. Ya, gimana? Ya, saya mau nanya tugasnya. Iya, boleh, silakan. Nah, yang tugasnya kan halaman 9 sampai 11 ya? Iya, betul. Yang A sama yang B kan, Miss? Iya, betul. Gimana? Berarti yang C nggak usah? Nggak usah. Nggak usah. Oh, yaudah. Ya, berarti iya. Kalian hanya pelajari yang bagian A dan B aja. Ya, dikerjakan dulu. Karena misalnya mohon maaf sekali ya, misalnya itu sudah berusaha, misalnya sudah mencoba mengupload, terus mengirim PowerPoint, tetapi tidak bisa keluar ya. Misalis bisa melihat, tetapi anak-anak yang lain itu tidak bisa melihat. Nah, contohnya kalian tidak bisa melihat. Jadi, di sini yang di kelas 7C yang baru menghubungi Miss Elis sudah mengirim tugas. Saya ucapkan juga terima kasih ya. Fellow nih mengirim tugasnya melalui WA ke Miss Elis ya. Di situ Fellow mengirimkan foto, berarti yang bagian A dan B. Nah, nanti akan Miss Elis chat ya untuk PowerPoint yang Miss Elis akan Miss Elis kirimkan ke Fellow ya. Jadi nanti Fellow minta tolong di-share di grup kelas 7C ya. Miss Elis minta tolong ya. Jadi kalian bisa melihat materi PowerPoint Miss Elis yang sebelumnya. Yang pertama yang kita belajar ya. Nanti kalian bisa ambil. Kalau kalian juga mau chat Miss Elis silahkan. Miss Elis ini ya. Tapi oke, silahkan ada Aileen. Mau bertanya apa, Aileen? Silahkan. Nyalain mikrofon. Ya, Aileen, silahkan. Jadi kita juga kerjain halaman 8 karena kan itu ada bagian A-nya juga. Ya, saya. Ya. Bagian 8. Halaman 9. Bukan 8, saya. 9. Ya, 9 ada uji kompetensi, coba bisa dilihat ya. Kalau hal 8 itu tidak usah dikerjakan ya. Yang kalian kerjakan halaman 9, pilihan ganda, uji kompetensi pertama. Itu ada pilihan ganda, nomor 1 sampai 10, halaman 10 ya. Terus yang bagian B itu adalah uraian pendek, titik. Nah, itu ada 1 sampai 5. Itu saja yang kalian kerjakan. Jelas, Aileen? Jelas ya, Aileen?
Oke, ya. Nah, nanti kalian kerjakan. Nanti minggu depan akan kita bahas sama-sama, ya. Nanti akan Miss Elis bahas sama-sama. Tapi secepatnya dalam minggu ini, Miss Elis harapkan semoga Miss Elis sudah bisa meng-share atau memberikan pengumuman untuk tugas-tugasnya, ya. Tapi karena belum bisa, misalnya mohon maaf sekali, kalian bisa kerjakan aja dulu. Nanti hari Selasa kita akan bahas sama-sama, ya. Nanti biar kalian tahu juga mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah, ya. Jelas ya? Miss, Iya, Miss, saya saya udah terlanjur kerjain yang C. Oke, tidak apa-apa, tidak masalah, tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Terima kasih, berarti sudah luar biasa sambil mengerjakannya bagian C, ya. Terima kasih ya. Iya, iya. Ada lagi? Jadi kita halaman 9 yang bagian A itu ngerjain dari 1 sampai 10 gitu, Miss? Iya, pilihan ganda aja kan, jawabannya aja kan, kalian silang, ya. Kalau Aileen halaman nomor 1 sampai 5-nya itu di halaman 8. Loh. Ayo, coba Aileen dibuka lagi bukunya. Yang nomor tuh, yang mana? Iya, gimana Aileen? Halo Aileen, sudah? Bisa ya? Yang penting Oke, nanti Aileen mungkin bukunya atau salah cetak atau nomornya kebalik-balik ya. Jadi Aileen bisa lihat, Aileen sudah benar, berarti kerjakan yang bagian A saja. A itu pilihan ganda, untuk bagian B itu isian dengan jawaban yang sangat pendek ya. Itu aja ya. Oke Aileen, jelas ya? Ya. Oke, thank you Aileen. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya nanti setelah ini kan misalnya ada ngajar, kalian ada break sebentar, ya. Nanti akan langsung misalnya kirim PowerPoint-nya ke Velov ya. Jadi misalnya nanti minta tolong Velov di-share di grup teman-teman ya. Jadi biar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan materi PowerPoint Miss Elis yang pertama kali kita Miss Elis ajarkan ya. Itu materi tentang interaksi antar ruang ya. Nanti akan Miss Elis share ya. Habis ini untuk Velop Miss Elis minta tolong Velop ya share di grup teman-teman ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini tentang cagar alam? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan sedikit lagi. Ini masih ada 2 menit, tinggal 1 menit lagi, ya. Saya lanjutkan dulu tentang Suaka Marga Satwa. Ya, ini beda, tadi cagar alam, sekarang kita Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa itu apa misalnya, ya? Beda ya dengan cagar alam. Kalau Suaka Marga Satwa itu berarti kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Nah, ini Suaka Marga Satwa ini jadi misalnya ada kawasan Suaka Marga ya. Ini misalnya ambil contoh adalah marga satwa di Padang Sugihan ya. Berarti ini ada di Sumatera. Kalau kalian lihat di situ ada memang hasil gajah yang sangat banyak ya. Jadi memang gajah-gajah hutan, gajah-gajah liar. Nah, di sana ditaruh di Suaka Marga Satwa ya. Nah, itu di situ dilangsung ada pelatihnya, ya, ada yang merawat hewan-hewan tersebut, ya, terus dibina hewan-hewan tersebut, ya, hewan-hewan tersebut itu dibina, dilatih, ya, contohnya kayak gajah-gajah ini, ya, kalian bisa datang ke sana ke Suaka Marga Satwa, di situ banyak, contohnya ada Padang Sugihan, di sana ada gajah, banyak sekali gajah-gajah liar, ya, hewan-hewan liar, ya, tetapi di sana tetap dipelihara, ya, jadi mereka tetap dilatih ya, terus dilakukan pembinaan ya. Jadi hidupnya itu tetap berlangsung ya. Jadi dijaga ya, dijaga dari para pemburu ya. Pemburu hewan itu sangat kejam. Mereka memburu hewan-hewan ya, diambil, dimanfaatkan hewan-hewan tersebut ya, kayak gajah diburu, gadingnya diambil ya.
jadi dimanfaatkan, dijual, ya, ditembak mati gajah, ya, terus gadingnya diambil, ya, itu suatu yang sangat kejam, ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, tetapi banyak sekali pemerintah sudah berusaha, ya, dengan salah satunya ada Suaka Marga Satwa ini. Jadi hewan-hewan yang ada di sana itu terlindungi, ya, terlindungi, ekosistemnya terlindungi, dilakukan pembinaan, ya. Jadi hewan-hewan itu juga dilatih, ya. Makanya kalian bisa lihat di sana, ya, di Padang Sugihan itu hewan-hewannya terlatih, ya. Walaupun memang masih ada hewan yang liar, ya, tetapi ada beberapa hewan yang sudah dilatih. Mereka akan tetap dilakukan pengecekan, pengontrolan, ya, supaya hewan itu tidak punah, bebas dari pemburu liar, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan Suaka Marga Satwa. Ya, di sini juga ada Suaka Marga Satwa di Muara Angke di Jakarta. Nah, itu juga banyak sekali, ya, kalian bayangin ada hutan lindung, hutan-hutan, ya, itu melindungi hewan-hewan dari kepunahan. Mereka bisa datang ke sana. Kita menjaga ekosistem supaya terjaga dengan baik, ya. Nah, itu adalah contoh Suaka Marga Satwa. Jadi hewan-hewan, keunikannya, keanekaragamannya dapat dilatih, ya, supaya kelangsungan hidupnya tetap terjaga, ya. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Ada pertanyaan? Nanti kalau tidak ada pertanyaan, akan kita lanjutin lagi materi selanjutnya, ya. Tapi untuk minggu depan, ya. Nanti kita akan ketemu lagi sampai hari Senin ketemu. Sekarang sampai di sini aja dulu materinya. Miss Elis akhiri karena waktunya juga sudah lewat 3 menit. Misalnya sudah korupsi 3 menit, ya. Jadi kalian bisa break waktunya sampai jam 9:10. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh dibuka video kalian, misalnya mau lihat. Oke, halo, shalom semuanya, ya. Baik, sama Miss Elis. Oke, Desa Putu Dewika. Aileen, di mana Aileen? Oke, thank you Aileen. Jai Isbandi, halo Jai. Halo Brandon, ya. Di sini terus ada Lingga, halo Lingga, halo Edelin, ya, Christian, Roland, oke, Abigail, halo Abigail, ya, terus ada Jehuda, Velov, ya, habis ini bisa kirim ya Velov, ya, minta tolong ya dikirim ke teman-temannya, oke, terima kasih Velov. Monica, halo Monica, Joshua, ya, Darmianto, Putu Steven, Pangestu Giri, halo. Oke, sudah, terima kasih untuk hari ini. Misalnya ucapkan terima kasih, ya, walaupun kita tadi ada beberapa kendala sedikit, ya. Nanti terima kasih telah mengikuti pembelajaran IPS sama Miss Elis. Sekarang kita akhiri dengan doa dulu, ya. Silahkan, tadi yang memimpin cewek, ya. Nah, sekarang silahkan yang cowok. Miss Elis minta tolong. Yang cowok, siapa yang belum bisa panggil? Oke, Christian Roland, bisakah bantu misalnya dalam doa? Tutup kita dalam doa, ya, Christian? Oke? Ya, bisa. Oke, baik. Terima kasih, Roland. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari kita terus belajar IPS, Tuhan, supaya jalan ini berguna untuk masa depan. Terima kasih karena kami sudah berdoa dan terus ya, amin. Amin, thank you, Roland. Baik, sampai jumpa. Silakan ditutup ya. Videonya dimatikan lagi. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan, bye. God bless you. Guys, ngelek guys. Guys, ngelek. Ya, selamat pagi anak-anakku yang terkasih, kelas 7C. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk pelajaran IPA, ya. Kita mau belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum misi ini dilanjutkan, menurut kalian, apakah yang dimaksud dengan klasifikasi? Ada yang tahu?
Silahkan menjawab. Apakah yang kalian ketahui tentang klasifikasi? Masih malu-malu? Atau Miss ini tunjuk aja ya. Stephen, bisa dengan suara Miss? Halo? Hai Stephen. Halo Miss. Iya, Stephen, apakah Stephen tahu apa itu klasifikasi? Klarifikasi Miss. Bukan klarifikasi, keliru lagi. Klasifikasi. Klasifikasi. Oke, masih berpikir dulu. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih. Aileen ingin menjawab. Silakan Aileen. Apa itu klasifikasi? Halo. Halo Aileen, ya. Apa itu klasifikasi, Nak? Aileen tahu? Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang Oke. Sudah? Iya. Sudah menjawab ya. Terima kasih sudah menjawab. Kemudian Abi tadi angkat tangan. Boleh? Dia udah dijawab, Miss. Oh, sudah dijawab. Baik, terima kasih anak-anak sudah berusaha untuk menjawab ya. Baik, mengenai klasifikasi. Ada hubungannya dengan pengelompokan ya. Di sini ada klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup, kalian sudah tahu ya, makhluk hidup pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Ada 9 ciri makhluk hidup yang membedakan makhluk hidup tersebut dengan benda tidak hidup. Ya. Nah, sekarang kita mau melanjutkannya tentang pengelompokan makhluk hidup. Baik, sebelum pengelompokan makhluk hidup, kita melihat gambar berikut. Sudah, tolong diperhatikan. Ada gambar, kita bukan mau belajar matematika ya anak-anak, tidak. Tapi Miss Yani ingin kalian mengelompokkan benda-benda berikut ini. Mengklasifikasikan benda-benda berikut ini. Benda-benda yang ada di pada gambar. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 benda, ya. Baik, Miss Diani ingin mendengar suara Velove. Halo Velove. Halo Miss. Iya, Velove bisa bantu Miss Yani untuk mengelompokkan benda-benda berikut ini yang ada di dalam gambar ini berdasarkan bentuknya yang sama, ya. Silakan. Nomor 1, 8 sama 11 itu yang bentuknya kayak kubus. Iya. Terus nomor 4 sama 6 itu bentuknya kayak bola. Iya. Habis itu nomor 3 sama nomor 7 balok. Habis itu nomor 9 sama nomor 2. Iya. Bentuk itu. Habis itu
Nggak tahu, Miss, itu aja. Oke, terima kasih Velove. Ya, jawabannya sudah benar ya. Ada yang berbentuk kubus 1, 8 ya. Kemudian 11 ya, betul sekali. Kemudian tadi dijawabnya untuk nomor 2 dan 9 berbentuk tabung. Ya, betul sekali. 4 dan 6 berbentuk bola ya. Kemudian perhatikan kembali nomor 3 dan nomor 7 juga sama ya anak ya. Berbentuk berbentuk balok ya. Kemudian 10 dan 12 berbentuk kerucut, nah itu sama. Ya, jadi mengelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan bentuknya, mengklasifikasikan benda-benda tersebut berdasarkan bentuknya. Baik, selanjutnya kita lihat gambar berikut. Nah, ini ada berbagai macam benda yang kita temukan di lingkungan sekitar kita. Amatilah gambar berikut, amatilah gambar benda-benda berikut ini, kemudian bantu Miss Diani untuk mengelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan persamaan bentuknya. Ya, sudah kalian amati. Miss Yani ingin mendengar suara dari Lingga. Halo Lingga. Halo Miss. Iya, Lingga bisa bantu Miss Yani untuk mengelompokkan benda-benda berikut ini berdasarkan bentuknya, ya? Ya. Oke, silakan. Yang bola sepak bola dengan jeruk sama bola tenis. Iya. Itu sama-sama bulat. Iya. Tenda, terus sama coklat. Iya. Dan topi, dan rumah sama topi ulang tahun itu sama-sama apa ya, kerucut atau ini ya. Habis itu tempat tisu. Tempat tisu sama kotak kado, sama dadu, itu sama-sama kubus. Terus gelas sama yang kaleng ini sama-sama tabung. Sama tempat celengan. Oke, iya. Sudah, Nak? Sudah. Iya, terima kasih Lingga untuk jawabannya. Iya. Baik, anak-anak Miss Yani koreksi sedikit ya untuk jawabannya Lingga. Tadi Lingga sudah betul menjawab untuk bola sepak bola, jeruk dan bola tenis itu memiliki bentuk yang sama. Itu sudah benar. Kemudian untuk dadu, kemudian tempat tisu dan juga kado sudah benar bentuknya sama. Yang gelas dengan kaleng susu Indomilk dengan celengan itu sama ya, betul. Yang Miss Yani mau koreksi di sini adalah untuk yang coklat Toblerone dengan topi. Ini Nak berbeda ya. Kalau yang coklat Toblerone itu bentuknya sama dengan tenda dan atap rumah. Jadi bentuknya prisma. Ya, prisma segitiga. Kemudian yang topi, topi ulang tahun, kemudian topi petani, yang ini, kemudian gunung. Nah, ini memiliki bentuk yang sama. Ya, bentuk limas. Ya, sudah bisa dipahami ya. Terima kasih untuk jawabannya Lingga. Sudah Miss Yani koreksi, yang lainnya sudah benar ya Nak ya. Hanya itu aja yang Miss Yani koreksi. Terima kasih. Baik anakku, selanjutnya perhatikan. Ya, pengelompokan benda berdasarkan persamaan bentuk. Tadi kalian sudah mengelompokkan dari gambar yang dari benda-benda yang ada di gambar yang sudah di sini tampilkan di slide. Nah, ini adalah pengelompokan benda berdasarkan persamaan bentuk. Ada cermin, ada tegel, ada jilbab, ya, kemudian memo, kemudian disket. Nah, ini bentuknya sama, segi 4, ya. Jadi bisa dikelompokkan karena persamaan bentuk. Nah, perhatikan gambar berikut, masih berupa benda. Dapatkah kalian mengelompokkan benda-benda berikut ini, bangun ruang berikut ini? Kira-kira bisa dikelompokkan tidak?
Coba Miss Yani ingin mendengar suara dari Pangestu. Halo Pangestu. Hai. Pangestu. Halo. Oke, Miss Yani mau dengar suara Pangestu, tapi sepertinya mengalami kendala ya. Baik, Miss Yani ingin mendengar suara Jay. Jay Marvel. Halo, halo Jay. Bisa dengar suara Miss nak? Putus-putus, Miss. Oh, putus-putus. Oke, oke. Oke, kalau putus-putus, J bisa chat jawabannya? Boleh, ya. Baik. Coba, bentar nak ya. Gambarnya. Ya, Jai, coba chat aja jawabannya. Kelompokkanlah bangun ruang berikut ini berdasarkan persamaan warna. Oke, sudah. Ya, amatilah gambar berikut, kemudian kelompokkanlah bangun ruang berikut ini berdasarkan persamaan warna. Udah ya nak ya, sudah dijawab. Chat aja jawabanmu. Sudah. Jawabannya kubus dan 5 segi 4, kerucut dan bola, tabung dan prisma. Kubus dan 5 segi 4, kerucut dan bola, tabung dan prisma. Ya. Ya, terima kasih. Jawabannya betul sekali ya. Terima kasih, Jay. Baik, anak-anak, selanjutnya tadi kita sudah mengelompokkan beberapa benda berdasarkan bentuk. Kita juga sudah mengelompokkan bangun ruang berdasarkan warna. Nah, sekarang kita mau mengelompokkan makhluk hidup. Ya, jadi sesuai dengan judul dari pembelajaran hari ini, klasifikasi makhluk hidup, yaitu pengelompokan makhluk hidup. Perhatikanlah gambar berikut ini. Kelompokkanlah beberapa tumbuhan berikut berdasarkan bentuk tulang daunnya. Nah, Miss Yani tampilkan beberapa gambar ya, boleh dilihat pada slide-nya. Ya, di sini ada tumbuhan jagung. Dilihat daunnya, diamati. Kemudian ada tumbuhan padi, perhatikan daunnya. Kemudian ini ada tumbuhan singkong. Ya, perhatikan daunnya, bentuk tulang daunnya. Kemudian berikut ini ada juga gambar daun dari tumbuhan pepaya. Perhatikan bentuk tulang daunnya. Kemudian ini ada gambar dari tumbuhan mangga. Kalian lihat juga, perhatikan bentuk tulang daunnya. Ya, kemudian yang terakhir ini gambar dari daun tumbuhan jambu biji. Ya, dilihat dan amati bentuk tulang daunnya. Sudah? Oke. Baik, ada yang ingin menjawab? Kelompokkanlah beberapa tumbuhan berikut berdasarkan bentuk tulang daunnya.
Ada yang ingin menjawab? Sebentar, di sini lihat chat dulu. Oke. Oh, dia mau ke toilet ya. Silakan ke toilet, Nak. Baik, ada yang ingin menjawab? Gambar yang tadi di sini tampilkan? Oh, sepertinya masih malu-malu. Di sini tunjuk aja ya. Oh, sebentar. Sepertinya ada chat yang masuk. Ya, ada yang ingin menjawab? Oh, kalau begitu Miss Yani tunjuk ya. Miss Yani ingin dengar suara dari Aileen. Hai Aileen. Halo. Aileen bisa dengar suara Miss, nak? Halo Aileen. Halo Aileen. Bisa dengar suara Miss Yani? Atau mungkin boleh cek jawabanmu? Kalau seandainya mengalami kendala, kelompokkanlah beberapa tumbuhan berikut berdasarkan bentuk daunnya. Apa jawabanmu, Aileen? Aileen? Halo, Aileen? Oke, Miss Diani ingin mendengar suara Dina. Dina, bisa dengar suara Miss? Halo, Miss. Iya, terima kasih Dina. Dina bisa beri jawaban untuk pengelompokan ini? Ya, boleh dicoba, Nak. Yang tumbuhan daun mangga itu sama jambu ya. Itu yang sebelah kanannya jambu ya. Bisa diulangi ya, ini ya, bisa ditunjukkan. Ini tumbuhan jagung, tumbuhan padi, tumbuhan singkong. Dari kiri ke kanan ya. Kemudian yang di bawahnya dari kiri ke kanan, tumbuhan pepaya, tumbuhan mangga, tumbuhan jambu. Berarti yang tumbuhan mangga sama tumbuhan jambu. Ya. Terus yang pepaya sama yang singkong. Iya, betul. Kayaknya sama dua si jagung sama padi. Iya, terima kasih. Terima kasih, Nak. Ya, anak-anak, betul sekali ya jawaban dari temanmu. Jadi sudah dikelompokkan daun tanaman jambu, bentuk tulang daunnya sama dengan daun tanaman mangga. Jadi bisa dikelompokkan berdasarkan persamaan tulang daunnya ya. Jadi tulang daunnya adalah menyirip. Oke. Kemudian untuk tanaman pepaya dengan tanaman singkong, bentuk tulang daunnya juga mempunyai kesamaan, berbentuk seperti jari atau menjari. Jadi antara daun tumbuhan singkong dengan daun tumbuhan pepaya merupakan kelompok yang sama karena bentuk tulang daunnya sama-sama menjari. Kemudian untuk daun tumbuhan padi dengan daun tumbuhan jagung juga memiliki persamaan bentuk tulang daunnya yaitu sejajar. Ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan beberapa hewan berikut ini berdasarkan penutup tubuhnya. Ya, penutup tubuhnya. Oke, perhatikan gambar berikut, ada 8 gambar. Ya. Nah, setelah kalian mengamati gambar berikut, coba kelompokkan hewan-hewan berikut ini berdasarkan persamaan penutup tubuhnya. Ada yang ingin menjawab? Silakan.
Masih ragu-ragu ya, masih malu-malu. Baik, Miss Yani panggil saja namanya, ya. Bersiap-siap untuk menjawab. Joshua. Joshua, bisa dengar suara Miss Yani? Hai. Halo, Miss. Halo. Halo. Wah, mantap Joshua. Joshua bisa bantu Miss untuk menjawab pertanyaan yang ada di slide ini? Bisa, Miss. Oke, silahkan Joshua. Kelompokkanlah. Ular sama ikan. Ular sama ikan, penutup tubuhnya apa, Nak? Sisik. Oke, pintar. Iya, betul. Selanjutnya. Burung sama bebek. Penutup tubuhnya apa? Halo? Terputus? Joshua? Oke, kalau mengalami kendala, Joshua bisa cek jawabanmu, Nak. Oh, bisa, ya. Iya, lanjutkan. Kucing sama anjing. Halo? Halo, Joshua? Halo, bisa dengar suara Miss? Saya bingung, Miss. Bentuknya apa? Oke, tadi jawabannya sudah betul ya. Terima kasih Joshua. Oke, untuk jawaban Joshua, ular dengan ikan dengan penutup tubuhnya berupa sisik itu sudah betul ya. Kemudian untuk burung dengan ayam, kemudian bebek, penutup tubuhnya adalah bulu. Kemudian anjing, kemudian singa, dan kucing, penutup tubuhnya sama berupa rambut. Ya, jadi sudah bisa dikelompokkan berdasarkan penutup tubuhnya, yaitu kelompok hewan yang berbulu. Di sini contohnya adalah ayam, bebek, dan burung. Kelompok hewan bersisik yaitu ular dan ikan. Kemudian kelompok hewan berambut, anjing, kucing, dan singa. Iya, terima kasih anak-anak. Terima kasih sudah menjawab ya. Selanjutnya, ya, perhatikan lagi gambar berikut. Kelompokkanlah beberapa hewan berikut berdasarkan jenis makanannya. Oke, Jeremy. Brandon Jeremy, silahkan menjawab. Mantap. Harimau dan elang. Harimau dan elang. Jenis makanannya apa, Nak? Daging. Oke. Kemudian? Kuda dan rusa. Jenis makanannya? Bisa daun, bisa rumput. Oke, terima kasih. Mantap, jawabannya bagus sekali ya, betul. Jadi hewan berikut dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Ya, ada apa Aileen? Mau menjawab, Nak? Halo, Aileen. Halo, Aileen. Ya. Mami salah pencet. Oh, oke. Terima kasih Aileen. Wah, mantap Aileen. Ya, anak-anak sudah dikelompokkan tadi ya, betul jawabannya. Untuk harimau dengan burung elang ya memiliki persamaan ciri jenis makanannya adalah pemakan hewan lain ya, jadi pemakan daging. Termasuk ke dalam kelompok karnivora. Kemudian untuk kuda dan juga rusa juga bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok karena memiliki jenis makanan yang sama, yaitu pemakan tumbuhan, termasuk kelompok hewan herbivora. Baik, kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Nah, ini adalah pengklasifikasian hewan herbivora.
Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu pemakan tumbuh-tumbuhan. Jadi dikelompokkan ke dalam satu kelompok, yaitu kelompok herbivora. Ya. Selanjutnya, kita perhatikan kembali. Ada dua kelompok, yaitu di slide ini ada dua kelompok, yaitu kelompok hewan pemakan hewan lain dan kelompok hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain. Ya, jadi ada kelompok karnivora dan juga kelompok omnivora. Yang menjadi kelompok dari karnivora adalah singa, ikan piranha, buaya, komodo, rubah, dan juga cheetah. Kemudian kelompok hewan pemakan daging dan tumbuhan, yaitu kelompok hewan omnivora. Contohnya adalah babi, burung gagak, gorila, orangutan, kera, dan juga angsa. Nah, kalian sudah bisa mengelompokkan beberapa jenis hewan berdasarkan jenis makanannya dan berdasarkan penutup tubuhnya. Kalian juga sudah mengelompokkan tumbuhan berdasarkan bentuk dari tulang daunnya. Nah, sudah melakukan kegiatan klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup, tapi kita juga harus perlu tahu tujuannya apa. Kenapa sih makhluk hidup itu, hewan dan tumbuhan itu harus dikelompokkan, harus diklasifikasikan. Mengapa? Kalau kita perhatikan, makhluk hidup ada banyak jenisnya di dunia ini ya, anak-anak. Kelompok hewan, kelompok manusia, kelompok tumbuhan, kelompok jamur, kemudian kelompok protista, kelompok monera, banyak sekali jenisnya. Kalau kita tidak mengelompokkannya, kita akan mengalami kesulitan untuk mempelajari. Sehingga para ahli mulai mengklasifikasikan makhluk hidup itu, ya, mulai membuat pengelompokan makhluk hidup tersebut supaya manusia mudah untuk mempelajarinya. Nah, tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah ada 4 hal di sini. Yang pertama, mendeskripsikan makhluk hidup itu untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali, agar mudah dipelajari. Ya, jadi perlu ada pendeskripsiannya. Kalau tumbuhan dideskripsikan bagaimana bentuk daunnya, bagaimana cara perkembangbiakannya, ya, bagaimana apakah memiliki pembuluh angkut ataukah tidak, ya, apakah memiliki bunga ataukah tidak, ya. Jadi diperhatikan bagian-bagian dari tumbuhan-tumbuhan tersebut, dideskripsikan tiap-tiap jenisnya agar mudah dikenali. Kemudian tujuan klasifikasi atau tujuan pengelompokan makhluk hidup. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan ciri-cirinya. Nah, setelah kita mendeskripsikan, melihat bagian-bagiannya, ya, misalkan kalau tumbuhan seperti yang Miss ini sampaikan tadi, bentuk daunnya, kemudian dia berkembang biak dengan apa, kalau sudah tahu bagian-bagiannya sampai sedetail-detailnya, kita mulai mengelompokkan ciri-cirinya. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki ciri yang sama. Seperti yang tadi kalian sudah pelajari, mengelompokkan dari beberapa jenis tumbuhan berdasarkan bentuk dari tulang daunnya. Ada ciri yang sama, ada jenis tulang daun yang sama, sehingga dijadikan ke dalam satu kelompok. Nah, tujuan klasifikasi makhluk hidup atau tujuan pengelompokan makhluk hidup yang ketiga adalah mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Jadi kalau sudah dikelompokkan, ya, ternyata ada beberapa ciri yang sama. Misalkan satu tumbuhan memiliki 9 ciri yang juga dimiliki oleh tumbuhan yang satunya lagi. Ciri yang ke-9 ciri itu sama. Nah, ada kemungkinan tumbuhan itu memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Ya, jadi bisa dilihat kekerabatan makhluk hidup itu dari persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Baik, yang keempat, tujuan klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup adalah mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Ya, itulah tujuan klasifikasi makhluk hidup. Baik anak-anak, kita lihat untuk sistem klasifikasi makhluk hidup.
Sistem klasifikasi makhluk hidup. Perlu kita perhatikan ya, dalam melakukan pengelompokan atau klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam satu kategori tertentu secara bertingkat yang disebut dengan takson. Ada istilah takson. Takson ini adalah tingkatan dari kategori tertentu untuk mengelompokkan makhluk hidup. Ada tingkatan-tingkatannya, ya, dari tingkat takson tertinggi sampai tingkat takson terendah. Semakin tinggi tingkat taksonnya, maka semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki anggota-anggotanya. Semakin tinggi tingkat takson, semakin sedikit persamaan ciri. Kita lihat dulu tingkatan taksonnya ya. Baik, berikut ini adalah tabel tingkatan takson dari tumbuhan dan hewan. Tingkatan takson tertinggi adalah kingdom. Ini adalah tingkat takson tertinggi. Tingkat takson terendah adalah spesies. Nah, ini kolom untuk tingkat takson tumbuhan, yang ini kolom untuk tingkat takson hewan. Kemudian yang ini nama takson dalam bahasa Indonesia ya. Baik, sekarang perhatikan. Tingkat takson dari yang tingkat tertinggi dulu ya anak-anak. Untuk tumbuhan dan hewan, tingkat takson tertingginya adalah kingdom. Ya, kalau bahasa Indonesia kerajaan. Kemudian untuk tumbuhan, ya, tingkatan di bawahnya kingdom adalah divisio. Kemudian kalau hewan, filum. Ya, kemudian tingkatan di bawahnya divisio adalah klasis. Kemudian untuk hewan sama klasis juga ya, yang berbeda nama taksonnya pada bagian divisio dan filum. Kalau tumbuhan divisio, kalau hewan filum. Tingkatan di bawahnya klasis adalah ordo, dalam bahasa Indonesianya bangsa. Tingkatan di bawah ordo, tingkatan takson di bawah ordo adalah familia, bahasa Indonesianya suku. Tingkatan takson di bawahnya familia adalah genus, dalam bahasa Indonesianya adalah marga. Tingkatan takson yang terendah ya setelah di bawahnya genus ya adalah spesies, dalam bahasa Indonesianya adalah jenis. Jadi urutan tingkat takson dari takson tertinggi sampai terendah adalah kingdom, divisio untuk tumbuhan, filum untuk hewan, kemudian klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Baik, kita lanjutkan. Nah, berikut ini adalah contoh susunan pengelompokan tumbuhan. Ya, contoh susunan klasifikasi atau pengelompokan tumbuhan. Lihat tingkatan taksonnya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tingkatan takson tertinggi, regnum, kemudian divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, di sini kita ambil contoh untuk tanaman kacang tanah. Ya, tanaman kacang tanah termasuk ke dalam kingdom atau regnum plantae, kerajaan atau dunia tumbuh-tumbuhan. Jadi untuk kingdom itu ya ada 5 kelompok. Kelompok protista, monera ya. Jadi kingdom protista, kingdom monera, kingdom fungi, kingdom animalia, kingdom plantae. Plantae ini adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi kerajaan tumbuh-tumbuhan atau dunia tumbuh-tumbuhan. Ya, kacang tanah, tumbuhan kacang tanah termasuk ke dalam kingdom tumbuh-tumbuhan atau kingdom plantae. Ya, atau regnum plantae. Kemudian divisionya termasuk spermatophyta, artinya tumbuhan ini memiliki sel kelamin jantan dan adanya sel kelamin betina. Berarti perkembangbiakannya melalui proses pertemuan sperma dan sel telur. Ya, juga bisa disebut kalau spermatophyta itu kelompok tumbuhan yang menghasilkan bunga. Baik,
Klasis. Untuk klasisnya termasuk Dicotyledone, Dicotyledoneae, ya, Dicotyledon, termasuk ke dalam biji berkeping 2. Ordo Leguminales, familianya Papilionaceae, genusnya Arachis, kemudian spesiesnya atau nama ilmiahnya Arachis hypogaea. Spesies Arachis hypogaea. Hypogaea ini adalah penunjuk jenis, penunjuk spesiesnya. Sedangkan Arachis ini adalah genus dari tanaman kacang tanah. Nah, apabila kalian sebagai siswa ada pertukaran pelajar gitu ya anak-anak, sama-sama mempelajari pengelompokan makhluk hidup. Kalau kalian sampai bertemu dengan teman-teman ya yang merupakan pelajar juga, ada pertukaran pelajar ya dari negeri lain ya misalkan dari Australia itu misalkan, juga mempelajari klasifikasi. Jadi nama ilmiah ini diketahui atau dipelajari di seluruh dunia. Kalau kalian menggunakan nama kacang tanah, mereka tidak akan mengerti. Ya, mereka akan mengerti jenis yang kalian maksud apabila menggunakan nama ilmiah. Ya, jadi diingat kembali untuk kacang tanah, nama ilmiahnya adalah Arachis hypogaea. Oke, silahkan. Ada yang izin ambil minum sebentar, silahkan nak ya. Supaya tidak dehidrasi, silahkan siapkan minuman. Minum air putih, air mineral ya. Oke, baik lanjutkan. Ya, pemberian nama ilmiah. Untuk pemberian nama ilmiah ada aturannya. Ya, aturan di dalam pemberian nama ilmiah. Pemberian nama ilmiah pada makhluk hidup dikenal dengan binomial nomenklatur. Kalau kalian mendengarkan istilah binomial nomenklatur, itu ada hubungannya dengan pemberian nama ilmiah. Ya. Oke. Ya. Halo. Silahkan mute dulu sebentar ya nak ya. Oke. Saya bisa mendengarkan penjelasan dengan baik. Ya. Terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan. Binomial nomenklatur ini artinya pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan 2 kata. Jadi seperti contoh yang sudah Miss ini tampilkan tadi mengenai tumbuhan kacang tanah ya, nama ilmiahnya adalah Arachis hypogaea. Ini tulisannya. Untuk penulisan ini ada aturannya. Penulisan nama ilmiah Arachis hypogaea. Kita lihat kembali. Untuk penulisan nama ilmiah 2 kata. Nah, perhatikan. Arachis, ya, Arachis hypogaea. Ini ada 2 kata. Kata Arachis dan kata hypogaea. Nah, ini sudah terdiri dari 2 kata. Lihat lagi aturannya. Kata pertama menunjukkan genus atau marga. Kata kedua menunjukkan spesies. Ya, aturan penulisan nama ilmiah selain dari 2 kata, kemudian kata yang pertama ini menunjukkan genus, kata yang kedua menunjukkan spesies. Jadi, kalau kita melihat nama ilmiah kacang tanah, nama ilmiah kacang tanah adalah Arachis hypogaea. Arachis ini adalah nama genusnya, hypogaea ini adalah penunjuk spesies. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan untuk aturannya. Nah, nama genus atau marga dan penunjuk spesies atau jenis. Nah, nama ilmiah untuk tumbuhan dan hewan sebetulnya makhluk hidup ya. Selain tumbuhan dan hewan ada Protista, Monera,
jamur gitu ya, atau fungi. Sebetulnya penamaan nama ilmiah ini terdiri atas dua kata tunggal yang berasal dari bahasa Latin. Jadi penggunaan bahasanya adalah bahasa Latin. Ya, di dalam penulisan nama ilmiah kata pertama menunjukkan nama genus, yang kata yang kedua sebagai penunjuk spesies. Tadi sudah di sini jelaskan. Kemudian huruf pertama pada nama genus ditulis dengan huruf kapital dan dicetak miring atau, nah ini ada kata atau digaris bawahi. Artinya dalam penulisan nama ilmiah itu boleh dicetak miring atau digaris bawahi. Ya, tidak dua-duanya. Ya, jangan menggunakan kedua-duanya. Jangan menggunakan dia sudah dicetak miring kemudian digaris bawahi, itu salah. Boleh pilih salah satu, dicetak miring atau digaris bawahi. Ya, kemudian nama penunjuk spesies ditulis menggunakan huruf kecil dan dicetak miring atau, nah kembali ada kata atau digaris bawahi. Nah, sekarang anak-anak lihat dulu contohnya. Ya, nah ini Arachis hypogaya, nama ilmiah dari kacang tanah. Kembali kita ingat kembali aturannya ya, menggunakan dua kata untuk penulisan nama ilmiah. Berasal dari bahasa Latin. Kata Arachis dan kata Hypogea. Kemudian aturannya, untuk kata pertama menunjukkan genus. Huruf pertama dari kata genus ini adalah huruf kapital. Nah, ini udah ditulis dengan benar ya. Kemudian dicetak miring. Nah, ini udah betul, dicetak miring. Kemudian kata yang kedua sebagai penunjuk spesies. Hurufnya huruf kecil dan dicetak miring. Nah, ini penulisannya sudah benar. Sudah sesuai dengan aturan dari binomial nomenklatur, aturan penulisan nama ilmiah. Baik, kita lihat dulu contoh penulisan nama ilmiah. Miss Diani menggunakan contoh tumbuhan mangga. Nama ilmiah dari tumbuhan mangga adalah Mangifera indica. Kalian lihat di sini di slide-nya ya, terdiri dari dua kata ya untuk penulisan nama ilmiah. Dua kata. Kata yang pertama menunjukkan genus, sudah tertulis. Kata yang kedua menunjukkan spesies. Jadi Mangifera ini adalah genusnya. Indica ini adalah penunjuk spesies. Lihat lagi penulisannya. Untuk kata yang pertama, huruf pertama adalah huruf kapital. Ini sudah benar. M kapital. Ya. Kemudian kata yang kedua menggunakan huruf kecil. Kemudian dicetak miring. Ini penulisannya sudah cetak miring. Penulisannya sudah benar. Poin yang pertama untuk penulisan nama ilmiah sudah benar, Mangifera indica. Kita lihat poin yang kedua. Poin yang kedua ini menggunakan garis bawah. Nah, ini juga sudah benar ya. Penggunaan nama ilmiah dicetak miring seperti poin pertama atau digaris bawahi seperti poin kedua. Ingat, garis bawahnya harus terpisah karena membedakan antara genus dan penunjuk spesies. Jelas ya? Oke. Kita lihat kembali penulisan nama ilmiah untuk hewan. Miss Yani ambil contoh di sini adalah hewan harimau. Nama ilmiahnya Panthera tigris. Panthera tigris ya. Jadi terdiri atas, nama ilmiah terdiri atas dua kata ya dari bahasa Latin. Untuk kata pertama penunjuk genus. Ini genus Panthera. Panthera ini adalah genus. Kata yang kedua yaitu tigris. Ini adalah kata penunjuk spesies. Oke. Penulisannya, lihat. Untuk kata pertama yaitu genus, huruf pertamanya adalah huruf kapital, huruf P kapital. Ini sudah betul. Kemudian huruf kata kedua huruf kecil.
Penulisannya cetak miring. Jadi penulisan untuk poin nomor 1 ini sudah benar. Kita lihat penulisan di poin yang kedua, Panthera tigris ini juga sudah betul. Udah benar ya, karena di garis bawahi. Garis bawahnya terpisah antara genus dan spesies. Jelas ya? Jelas anak-anak untuk penulisan nama ilmiah? Oke. Kita lanjutkan slide berikutnya. Untuk nama penemu, menurut sistem binomial nomenklatur, nama penemu spesies dicantumkan di belakang nama spesies. Jadi untuk nama ilmiah suatu makhluk hidup, ternyata ada yang menemukannya. Para ahli yang menemukan, oh ini padi, tanaman padi. Nama ilmiahnya diambil dari bahasa Latin, yaitu Oryza sativa. Yang menemukan nama ilmiah ini, nama ilmiah dari padi, Oryza sativa ini adalah Linnaeus. Sehingga Linnaeus berhak untuk menuliskan huruf depan dari namanya sendiri di belakang nama ilmiah dari Oryza sativa. Ya, untuk nama penemu dapat disingkat dengan menulis huruf depannya saja, yaitu huruf L kapital. Contoh, ini penulisannya Oryza sativa L. L merupakan singkatan dari nama penemunya, yaitu Linnaeus. Baik, anak-anak, ada pertanyaan? Halo, kelas 7C. Dari penjelasan Miss Yani bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Kalau bisa dipahami, tolong beri reaction thumbs up. Oke, terima kasih. Berarti dimengerti ya, tidak ada pertanyaan. Baik, kalau begitu kita akan latihan sebentar untuk satu soal saja mengenai penulisan dari nama ilmiah. Baik, perhatikan. Penulisan nama ilmiah dari nomor 1 sampai dengan 7. Penulisan nama ilmiah tumbuhan jagung yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Penulisan nama ilmiah. Nama ilmiah dari jagung sudah benar Zeamais. Tapi penulisan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa ya? Ada yang bisa menjawabnya? Sini persilakan. Ya, Velope. Oke. Velope. Halo, Velope. Mau menjawab, Nak? Nomor berapa yang benar? Sorry. Nomor 7. Iya. Nomor 7. Nomor 7. Ya, ada lagi? Satu nomor saja? Nomor 7 sama nomor 6. Iya, betul. Thank you, Velope. Betul sekali jawaban Velope. Ya, penulisan yang benar adalah nomor 6 dan nomor 7. Ya, untuk nomor 6 ada 2 kata, ini semuanya dari nomor 1 sampai nomor 7 ini sudah benar nama ilmiah dari tumbuhan jagung. Hanya penulisannya yang perlu diperhatikan ya. Penulisan yang benar yaitu ada di nomor 6 dan nomor 7. Untuk nomor 6, 2 kata. Kata yang pertama adalah menunjukkan genusnya. Huruf pertamanya huruf kapital, ini sudah betul. Yang lainnya huruf kecil. Di garis bawahi. Nah, ini penulisan nomor 6 sudah betul. Untuk nomor 7, penulisannya juga sudah betul karena menggunakan cetak miring. Ya, penulisan genus sudah benar, penulisan spesies sudah benar ya. Untuk genus, huruf pertama udah huruf kapital, sudah betul. Untuk nomor 1 sampai nomor 5, penulisannya salah. Ya, untuk nomor 5, garis bawahnya salah. Ya, harusnya garis bawahnya terpisah antara genus dan spesies. Untuk nomor 4, tidak dicetak miring. Jadi salah, atau tidak di garis bawahi terpisah, berarti salah. Untuk nomor 3, salah karena hurufnya huruf kecil semua. Oh,
Kemudian untuk nomor 2 salah karena spesiesnya huruf kapital, huruf depannya huruf kapital. Untuk nomor 1 salah karena huruf pertama dari genus huruf kecil, huruf pertama dari spesies hurufnya huruf besar. Ya, itu salah ya. Jadi yang paling tepat adalah nomor 6 dan nomor 7. Kalau kalian menemukan penulisan nama ilmiah, misalkan kalian sudah benar menjawabnya. Contoh, Orisa sativa. Orisa sativa, penulisannya nama ilmiahnya benar, tapi penulisannya salah. Jadi jawabannya salah. Ya, karena nama ilmiah itu ada aturannya. Penulisannya harus benar, nama ilmiahnya juga harus benar. Baik anak-anak, demikian penjelasan dari Miss Yani. Terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih karena kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini. Nggak ada ya? Oke, yang belum mengumpulkan PR, boleh kasih Miss Devi clap. Wow, kenapa? Ada kesulitankah? Sampai tanggal 30 ya, Miss Devi masukin di sana. Kalau Miss Devi masukin sampai tanggal 30 di TD Smart, berarti itu sampai hari ini, nak ya. Jadi di TD Smart itu kalau tertulis tanggal 30, berarti per tanggal 30, 00:00, kalian sudah nggak bisa. Itu di TD Smart ya, yang Miss Devi selama ini coba. Jadi kalau Miss Devi 00:00 tuh tanggal 30-nya itu udah nggak bisa. Jadi terakhir jam 23.59 pada hari ini ya. Jadi yang belum silakan dikumpulkan ya. Kalau ada kesulitan, kalau kalian kok sama Miss-nya lama ya dibales, padahal biar cepet nih gitu. Kalian sebenarnya bisa sharing ke temannya. Bukan berarti meminta jawaban, tapi gimana caranya ya gitu ya. Mungkin kalian bisa berdiskusi gitu ya. Oke, Miss Devi akan share screen untuk materi selanjutnya ya, yaitu materi pecahan. Terlihat ya materinya Miss Devi? Kalian bisa lihat ya dari slide kalian. Kalau kalian bisa lihat, boleh kasih Miss Devi thumbs up. Miss Devi agak... Oke, thank you yang sudah memberikan thumbs up buat Miss Devi. Oke, kita akan belajar pecahan dan desimal ya. Kemungkinan besar desimal kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Miss Devi coba. Oke. Miss Devi akan bahas tentang pecahan ya. Dalam materi pecahan ya, bentuknya pasti seperti yang kalian lihat. Kalian juga sudah pasti tahu bahwa ini adalah bentuk pecahan karena pada saat kalian sekolah dasar, kalian sudah mempelajari ini gitu ya. Lalu, di mana A dan B, ini Miss Devi belum bisa, sampai sekarang belum bisa nulis ya, karena Miss Devi coba pakai pensilnya, tapi di slide ini nggak bisa nulis ya, jadi Miss Devi coba pakai, Miss Devi coba annotate-nya, tapi sedikit jelek sih sepertinya tulisannya nanti ya, jadi nggak apa-apa ya, dimaklumin ya, karena Miss Devi tulisnya pakai kursor, oke? Nah, di dalam pecahan ini A sama B-nya itu bilangan asli. Bilangan asli itu adalah 1, 2, 3 dimulai dari angka 1. Ya, jadi ingat aja ini ada I, I-nya ini dimulai dari angka 1, terus 2 gitu ya, 3 dan seterusnya gitu ya. Lalu di mana B-nya itu tidak boleh 0 ya. Kita sudah belajar ya pada saat bilangan bulat di mana pembaginya tidak boleh angka 0 karena ketika angka 0 maka yang terjadi adalah error ya. So, kalian
bisa menggunakan pecahan ini dengan catatan B-nya tidak boleh 0. Dan A-nya itu adalah pembilang. B-nya itu adalah penyebut, gitu ya. Jadi yang di atas ini namanya pembilang, yang di bawah ini namanya penyebut, gitu ya. Sehingga kalau kalian melihat di atas itu ya, itu adalah pembilangnya. Jadi jangan sampai terbalik yang mana namanya pembilang, yang mana namanya penyebut gitu ya. Oke, sampai di sini Miss Devi rasa semuanya paham ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, jadi pecahan yang memiliki nilai penyebut yang sama dapat dibandingkan dengan membandingkan nilai pembilangnya. Jadi contohnya kalau kalian melihat penyebut yang sama gitu ya, kalian bisa lihat di sana dari penyebutnya, dari yang di bawah gitu ya. Contohnya lihat, perhatikan. Ini B-nya itu adalah penyebutnya. Jadi angka bawahnya kalian lihat apakah angka bawahnya itu sama atau tidak. Ketika angka yang di bawah yaitu penyebutnya sama, baru kalian perhatikan angka yang atas ya. Baru kalian bisa gunakan aturan yang ingin. Nah, pecahan yang memiliki penyebut yang sama dapat dibandingkan dengan membandingkan nilai pembilangnya. Contohnya misalnya 1/2 dengan 2/2. Kan sama-sama per 2. Sehingga kalian lihat 1 apakah kurang dari 2 atau lebih dari 2 atau sama dengan. Jadi yang kalian lihat adalah bilangan di atasnya. Ketika bilangan di atasnya kalian sudah ketahui apakah lebih dari, kurang dari, maka kalian tinggal memberikan tanda. Oke, Miss Devi agak kesulitan karena Miss Devi terbiasa menggunakan pensil, terus kalau tidak rasanya akan agak sedikit berantakan ya. 1/2 dengan 2/2. Nah, ini kan penyebutnya sama ya, sama-sama 2 gitu ya. Jadi lihat angka atasnya 1 dengan 2. 1 itu kurang dari 2 atau lebih dari 2. Ketika 1 yang kalian ketahui itu adalah lebih dari 2 atau kurang dari 2, baru kalian tulis tandanya. Di sini ya biasanya tandanya. Nah, 1 itu ternyata kurang dari 2. Maka kalian tinggal kasih tanda kurang dari. Ya, kalaupun misalnya 3/7 titik-titik 2/7. Nah, perhatikan penyebutnya ini sama ya, sehingga lihat angka atasnya atau pembilangnya. Pembilangnya ini dia lebih dari 2, sehingga kita beri tanda lebih dari. Sampai sini bisa ya? Sampai sini ada yang mau bertanya untuk tanda perbandingan dengan membandingkan ketika nilai penyebutnya sama. Jadi Miss Devi rasa gampang ya kalau nilai penyebutnya sama. Lalu yang kedua itu adalah pecahan yang mempunyai nilai penyebut yang berbeda dengan cara menyamakan nilai penyebutnya. Oke, contohnya ya Miss Devi bisa nggak ya bawa? Oke. Contohnya itu adalah misalnya Miss Devi tulis nih. Mudah-mudahan bisa. Oke, sip, bisa. Jadi misalnya Miss Devi nulis 3/4 titik-titik 2/3. Nah, kalau sampai penyebutnya ini berbeda, yang dikerjakan pertama kali adalah cari KPK-nya.
Dengan cara gimana Miss cara cari KPK? Miss Devi oper ke sini ya. Jadi tulis dulu 4/3. 4/3, 4 digaris 3 gitu ya. Nah, sekarang kita akan bagi dia dengan bilangan yang paling kecil. Dimulai dari angka 2. Jadi bukan 1, karena ketika kamu bagikan dengan 1, maka dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Karena 1 adalah unsur identitas dari perkalian dan pembagian. Ya. Jadi ketika kamu tulis 1 ya angkanya tetap gitu ya. Pada penjumlahan dan pengurangan unsur identitasnya adalah 0. Tapi pada perkalian unsur identitasnya adalah 1. Kenapa? Karena unsur identitas adalah mengembalikan identitas aslinya. Kalau 4 ditambah 0 ya harus 4 lagi gitu ya. Jadi dia akan sama dengan identitas awalnya. Begitu juga perkalian. Ketika 4 dikalikan dengan 1, maka dia kembali ke identitas awalnya. Maka nilai terkecilnya dimulai dari 2. Kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 itu adalah 2. Tapi 3 dibagi 2 hasilnya adalah desimal. Sehingga kalau hasilnya desimal, maka kalian jangan tulis desimal di sini, tapi tetap tulis 3. Paham ya? Lanjut, kita bagi dengan 2 lagi. 2 dibagi 2 itu adalah 1. Sedangkan 3 dibagi 2 itu tetap hasilnya desimal atau koma. Maka tidak usah dikerjakan, tetap 3. Setelah itu, kapan Miss selesainya kotak-kotak ini? Dia akan selesai ketika ruas kiri dan ruas kanan bernilai 1. Jadi kedua ruas harus bernilai 1. Yang kita lihat pada slide itu adalah 1 di ruas kiri. Ruas kanan belum bernilai 1. Supaya dia bernilai 1, maka kita harus membagi dengan dirinya sendiri, yaitu kita bagi dengan 3. Maka 1 tidak usah dikerjakan, tetap ditulis 1. 3 dibagi 3 itu adalah 1. Ketika kedua ruas ini sudah bernilai 1, maka selesailah operasi KPK ini. Lalu KPK-nya berapa, Miss Devi? Tinggal dicari. Kalikan saja semua angka yang di sebelah kirinya, yaitu 2 dikali 2 dikali 3. Maka hasilnya adalah 4 dikali 3 adalah 12. Setelah itu, 3/4 menjadi 3/4 dikali 2/3 dikali. 4 dikali berapa biar jadi 12? 4 dikali 3. Karena di bawah ditulis 3, maka di atas juga ditulis 3. Ya. Lanjut sampingnya. 3 dikali berapa biar jadi 12 dikali 4. Maka ketika penyebut dikali 4, pembilang juga harus dikali 4. Ya. 3 dikali 3, 9/12. 2 dikali 4, 8/12. Jadi, kita bisa lihat, udah sama-sama 12, udah sama-sama 12. 9 dengan 8, kita lihat pembilangnya langsung ya. 9 itu kurang dari 8 atau lebih dari 8. Ketika 9 itu lebih dari 8, maka kalian tulis dengan tanda ini. Bisa ya, 9 lebih dari 8. Berarti 9 ini tadi punyanya siapa? Oh, punyanya 3/4. 9/12 ini punyanya 3/4. Jadi, 3/4 lebih dari 2/3. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Miss, saya Miss. Dari siapa?
Lingga. Oke, gimana Lingga? Kalau misalkan kita nyari perbandingannya pakai perkalian silang, nggak apa-apa, Miss? Kalau kamu mau pakai perkalian silang, nggak apa-apa sih. Tapi mungkin biasanya ada yang, maksudnya gini, itu kali silang bisa dipergunakan untuk alternatif gitu ya. Jadi 3 dikali 3, 4 dikali 2. Biasanya akan kebingungan di sini. 3 dikali 3 ini, oke, sorry. Sebentar. 3 dikali 3 ini taruhnya di mana ya? Biasanya akan seperti itu. 3 dari apakah dia taruhnya di sini kah atau di sini? Nah, itu biasanya yang membuat bingung gitu kan? Itu adalah cara alternatif. Bisa memakai itu, bisa juga langsung per 12 karena kamu tahu ini 4 kali 3 12. Tapi lebih amannya atau lebih tepatnya pakai ini gitu ya. Tapi kalau mau kali berarti 3 dikali 3, taruh langsung di sebelah kiri gitu ya. Nih, kiri ini ditaruh di sebelah kanan gitu ya. Tergantung angka atasnya. Kalau angka atasnya 3 dikali 3, 3-nya ini di sebelah kiri, berarti nanti hasilnya taruh di sebelah kiri. Kalau dia di pembilangnya itu di sebelah kanan, berarti taruh di sebelah kanan hasil pengalinya. Oke, seperti itu Lingga. Ya, Miss, terima kasih. Sama-sama. Yang digunakan Lingga itu adalah alternatif, yaitu bisa pakai cara cepat sebenarnya. Tapi biasanya yang sering membingungkan itu adalah ketika kalian bingung meletakkan hasil kalinya di mana ya. Contohnya ya, Miss Devi taruh di sini kali ya. Nih ya tadi ya, 3 dikali 3 ini taruhnya di mana ya? Di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Kalau kalian sampai salah meletakkan, maka takutnya Miss Devi nanti kalian bingung dan akhirnya fatal kesalahannya. Padahal salahnya cuma simpel, bingung meletakkan hasil kalinya. Jadi biasakan kalau mau pakai cara itu bisa ini, lihat pembilangnya di sebelah kiri, berarti hasil kalinya dengan lawannya taruh di sebelah kiri. Kalau pembilangnya ada di sebelah kanan, berarti hasilnya taruh di sebelah kanan. Itu saja. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah jelas? Bisa Miss Devi hapus? Halo anak-anakku, bisa dihapus atau tidak? Kalau masih ada yang mencatat, silahkan kasih reaction clap ke Miss Devi. Kalau ada yang mencatat, kasih clap ya. Sepertinya Miss Devi akan mengganti, sorry ya, Miss Devi akan stop share terlebih dahulu ya, Miss Devi. Coba. Jadi untuk yang tadi kalian paham ya, yang menyamakan nilai penyebutnya gitu ya. Dan membandingkan nilai dari pecahan tersebut. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Bisa Miss Devi lanjutkan? Bisa Miss Devi lanjutkan? Kalau bisa boleh kasih Miss Devi reaction thumbs up-nya. Oke, terima kasih yang sudah memberikan reaction thumbs up-nya. Oke, Miss Devi akan lanjutkan ya. Nah, kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan ya, di mana jenis-jenis pecahan itu yang pertama ada 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah pecahan murni, yang kedua itu adalah pecahan tak murni, dan yang terakhir adalah pecahan campuran ya. Jadi kalau yang kalian ketahui mungkin itu adalah 1/2, lalu ada 4/3, tapi kalian mungkin belum mengenal ternyata itu pecahan murni loh namanya, ternyata itu pecahan tak murni loh, atau ternyata itu pecahan campuran gitu ya. Tapi kalian sudah tahu nih, bentuknya itu adalah pecahan, hanya jenisnya saja yang belum dipahami ya, karena mungkin belum dikenalkan gitu ya. Oke, Miss Devi akan lanjutkan ke pecahan selanjutnya. Ada pecahan murni.
Jadi pecahan murni itu di mana A-nya kurang dari B-nya atau pembilangnya kurang dari penyebutnya. Jadi bilang itu nilainya pasti kurang dari penyebutnya. Ya. Mungkin dalam artian sederhananya kalian biasanya bilang kayak gini. Yang atas nilainya lebih kecil daripada yang bawah. Contohnya lihat di bawah. 2/5. 2 itu lebih kecil daripada 5. Kalau dalam bahasa matematikanya 2 kurang dari 5. Gitu ya. 1 kurang dari 4. 3 kurang dari 9. Ketika kalian melihat pembilangnya lebih kecil atau kurang dari penyebutnya, maka itulah pecahan murni. Paham ya? Jadi kalau kalian melihat misalkan 3/6, nah ini namanya pecahan murni. Lalu ada 1/2, ini pecahan murni. Ketika dia bilang murni, berarti langsung kalian pikirkan bahwa pecahan murni itu adalah pembilangnya kurang dari penyebutnya. Paham ya sampai di sini? Nah, karena di sini ada pecahan yang bisa disederhanakan, Miss Devi langsung saja ajarkan tentang menyederhanakan pecahan, ya. Oke, cara menyederhanakan pecahan, yang mana Miss mau sederhanakan ini? Ya, yang bisa disederhanakan itu adalah 3/9. Oke, sebentar. Yang bisa disederhanakan itu adalah 3/9. Gimana caranya kita akan sederhanakan ya? 3/9 ini ya. Nah, kalian bisa lihat 3 dan per 9. Aturan pertama dalam menyederhanakan pecahan itu adalah bagi kedua bilangan yaitu pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama atau dengan bilangan yang sama gitu ya. Contohnya 3/9 berarti saya harus bagi dengan angka terkecil yaitu 2. Ingat ya, 2 ya. Ketika saya bagi dengan 2, tanya dulu, apakah 3 bisa dibagi dengan 2? Ingat, di dalam pecahan ini kita belum mendapatkan nilai desimal terlebih dahulu. Kita belum memakai nilai desimal itu. Jadi jangan pakai nilai desimal. Sehingga ketika kamu membagi 3 dibagi dengan 2, saya dapat Miss hasilnya koma. Jadi tidak bisa ditaruh ke dalam koma. Karena aturannya tadi pada saat kalian di awal, A dan B itu adalah bilangan asli, bukan bilangan desimal. Ya. Jadi, Miss 3 dibagi 2 itu 1,5, Miss. Jadi, jangan sampai kalian tulis 1,5 per. Nah, ini salah gitu ya. Sehingga kalian harus membaginya dengan angka yang sama, tapi dia tidak menghasilkan nilai yang koma gitu ya. Oke, Miss Devi bersihkan saja dulu ya. Oke, kita giniin ya. 3/9. Bagi dengan angka yang sama. Jadi, kalau 2 tadi sudah tereliminasi, naik 3. Apakah 3 bisa dibagi dengan 3? Bisa jawabannya ya. Berarti jawabannya itu adalah 1. Sekarang,
tanya lagi, ini harus sama, atas dan bawah itu harus sama, yaitu nilainya 3. Apakah 9 bisa dibagi dengan 3? Bisa ya, hasilnya adalah 3. Andai kata 9 tidak bisa dibagi dengan 3, maka 3 tereliminasi dan cobalah angka berikutnya. Paham ya? Misalnya ini adalah 9 dibagi 3 itu nggak bisa, hasilnya koma. Jadi tidak boleh menggunakan angka 3, harus dieliminasi keduanya. Coba lagi 4, 3 dibagi 4, 9 dibagi 4. Intinya, pembagian atas dan bawah, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Sampai di sini paham? Paham ya? Jadi pecahan murni itu adalah ketika pembilangnya kurang dari penyebut. Ya, ini diingat, lalu cara menyederhanakan itu adalah seperti ini ya. Menyederhanakan. Oke, sampai di sini paham ya? Bisa Miss Devi lanjutkan? Ada yang tidak paham? Ada yang bingung? Kalau bisa dilanjutkan, boleh kasih Miss Devi thumbs up. Oke, terima kasih buat yang sudah memberikan Miss Devi thumbs up. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini sebentar. Nah, ini adalah pecahan tak murni, di mana pecahan tak murni itu adalah keterbalikan dari pecahan murni. Kalau pecahan murni itu kalian taunya pembilang kurang dari penyebut, seperti itu tadi ya. Maka di dalam pecahan tak murni ini, maka di dalam pecahan tak murni ini, pembilangnya lebih dari penyebut. Jadi, pembilangnya lebih dari penyebut ya. Jadi pembilang lebih dari penyebut. Oke, jadi kalian bisa lihat pada contoh ya, 7/4, 6/4, 8/5. Ya. Nah, ketika kalian melihat yang atas atau pembilangnya lebih dari yang bawah atau penyebutnya, maka itulah pecahan tak murni. Ya, kenapa disebut tak murni? Karena aturannya sebenarnya pecahan itu haruslah murni dengan catatan A-nya kurang dari B-nya. Ketika ada pecahan tak murni, maka nanti pecahan tak murni ini akan menjadi pecahan campuran. Itu nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Jadi dia akan menjadi pecahan murni digabung dengan campuran ya. Jadi tetap nanti akan kalian lihat A-nya kurang dari B. Oke. Dari sana bisa nyoret. Miss Tiffany tolong hapus ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kebetulan ini ada 6/4. Halo anak-anakku tersayang ya. Jadi jangan dicoret-coret dulu ya, belum waktunya kalian menjawab soal. Nanti kalau udah menjawab soal boleh dicoret-coret. 6/4. Ada yang bisa menjadikan pecahan ini lebih sederhana lagi? Bagi yang bisa, silakan. 6/4 disederhanakan. Ada yang bisa? Halo anak-anakku. Miss. Dari siapa yang bersuara? Jessica, Miss.
Oke, silakan Jessica. Bisa dibagi 2, Miss. Dibagi 2, berarti 6-nya dibagi 2, 4-nya juga dibagi 2 gitu ya? Iya. Jadinya berapa? 3/2. Oke, 3/2. Oke. Abigail Jessica ya? Iya. Oke, tunggu. Cari dulu nama. Oke, terima kasih Abigail Jessica. Ya, jawabannya ini adalah benar ya. Jadi harus dibagi angka yang sama. Miss kan 6 bisa Miss dibagi dengan 3. Iya, jawabannya benar. 6 bisa dibagi dengan 3. Tapi 4 tidak bisa dibagi dengan 3, maka 3 tereliminasi. Paham ya? Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Miss Devi rasa oke ya? Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Karena tidak ada yang bertanya dan menaikkan reaction, so Miss Devi simpulkan aman ya untuk slide ini ya. Oke, Miss Devi akan lanjutkan ke yang namanya pecahan campuran. Oke, ini adalah pecahan campuran. Aturan mainnya kalau pada pecahan murni dan pecahan tak murni itu adalah A per B gitu ya. Sedangkan pada pecahan campuran itu sedikit berbeda, sedikit sekali. Kalau tadi kalian mungkin buatnya adalah A per B. Ya, tinggal nentuin A-nya kurang dari atau A-nya lebih dari. Sedangkan pecahan campuran ini berasal dari pecahan tak murni. Ya, sehingga bentuknya itu adalah N A per B. Ya, N itu bilangan bulat. Jadi bentuknya adalah N A per B, bukan A per B saja, melainkan dia ada tambahan ya. Contohnya kalian lihat, 2 1/3, 1 1/4, 3 2/3 gitu ya. Nah, ini yang tadi Miss Devi bilang, di mana A-nya nantinya akan berubah menjadi A kurang dari B. Yang awalnya itu adalah A-nya lebih dari B. Contohnya, Miss Devi akan mencontohkan kepada kalian ya. Misalnya yang tadi itu, oke, 6/4. Nah, ini ya. Ini kan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Caranya membuat pecahan biasa ke pecahan campuran itu lihat dulu. Oh, ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Atau ini adalah pecahan tak murni. Sehingga saya bisa untuk mengubahnya menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Penyebutnya itu tetap. Jadi penyebutnya di sini 4, berarti penyebut pada pecahan campuran nantinya pasti juga 4. Tidak mungkin berbeda. Kecuali kalian menyederhanakannya terlebih dahulu, gitu ya. Lanjut, 4 dikali berapa? Jadi ini pengalinya. Ya, 4 dikali berapa supaya mendekati si 6 ini? 4 kali 1, 4. Ya, 4 kali 2, 8. 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Wah, yang 8 ini lebih dari 6. Jadi dia tereliminasi. Sehingga yang dipakai adalah yang 4 ini. Jadi 4 dikali berapa? 4 dikali 1 itu adalah 4. Simpan ya, 4 dikali 1 itu adalah 4. 4 ditambah berapa supaya dapat 6? Ditambah 2. Ya, sehingga jadilah 1/2/4. Paham ya? Coba kita ulang lagi ya. Misalnya 11/3 gitu ya. Sekarang lihat 3 tetap ditulis 3. Jadi penyebutnya pasti sama.
3 dikali berapa ya supaya mendekati 11? Berarti 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12. Miss, itu ada 12, Miss, mendekati 11. Tidak boleh. Karena 12 itu di atasnya 11. Dia tidak boleh melebihi 11. Dia harus di bawahnya. Berarti 12 kita eliminasi. Jadi kita pakai yang 9 ini. Nah, tapi bukan 9-nya. 9-nya cukup kita ketahui. Tapi lihat, 3 dikali berapa? 3. Jadi 3-nya kita taruh di sini. 3 dikali 3 itu kan 9. Biar dapat 11 berarti 9 ditambah berapa ya? 9 ditambah 2. Sehingga mendapatkan hasil 3, 2/3. Sampai di sini apakah ada yang belum paham? Paham anak-anak? Kalau paham boleh Miss Devi kasih thumbs up. Paham ya? Oke, terima kasih buat yang sudah memberikan Miss Devi reaction. Miss Devi nggak tahu yang tidak memberikan reaction itu apakah paham atau masih bingung ya? Jay Isbandi, ada apa nak? Bisa langsung dari sana? Ya, Miss, waktu slide-nya ke dari tak murni slide-nya ke pecahan campurannya, screen saya frozen, jadinya nggak bisa lihat tulisannya. Oke, nanti Miss Devi akan kirim slide-nya ke ketua kelas. Cuma kalau Miss Devi kirim, itu coretannya Miss Devi kemungkinan akan hilang gitu ya. Jadi mungkin tetap Miss Devi akan kirim nanti ya, Miss Devi coba lengkapi gitu ya dengan cara, nanti Miss Devi akan lengkapi, nanti Miss Devi akan kirim ke TD Smart kalian gitu ya. Kemungkinan Miss Devi akan kirim paling lambat itu adalah besok pagi ya. Jam 9 Miss Devi pastikan supaya Miss Devi sudah mengirimkan slide pada hari ini gitu ya nak ya. Ya, Miss. Supaya mungkin yang mungkin ngeblur, mungkin jaringannya itu bisa nanti tetap melihat ya. Atau Jais Bandi mungkin setelah ini nanti akan di-share ke YouTube gitu ya. Dengan kalian bisa mencarinya dengan SMP strip kelas kalian, berarti kelas 7C. Di situ ada harinya, yaitu sekarang hari Rabu, di jamnya Miss Devi, hari Rabu ya, benar ya, Rabu 29 Juli 2020. Nah, ini ada di media Tunas Daud. Jadi YouTube-nya itu adalah media Tunas Daud. Ya, seperti nama name-nya Miss Devi di kotaknya Miss Devi ya. Ketika Miss Devi bicara di situ ada namanya yaitu Media Tunas Daud. Itu bisa kalian cari di YouTube Media Tunas Daud, terus kalian perhatikan jamnya sekitar jam 10:30 ya. Kalian bisa cari untuk bagian matematika ya. Kalau kalian mungkin kepingin lihat coret-coretan ini gitu ya. Ya. Itu solusi kedua. Solusi pertama Miss Devi akan kirim ya. Solusi kedua kalian bisa lihat rekaman pada Media Tunas Daud dengan ini. SMP 7C Rabu 29 Juli 2020 pada jam sekitar jam 10:30. Kemungkinan di sana terlihatnya adalah menitnya gitu ya. Mungkin kalian bisa kira-kira aja ya waktunya 8, 9, 10, 11 ya mau 3 jam gitu ya. 2 jam 50 menit coba dicari gitu ya. Paham ya? Ya, paham. Buat yang ngeblur layarnya gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi atau memberikan keluhannya atau ada yang belum paham? Ya. Miss Devi rasa semuanya sudah ya, tadi sudah mengangkat reaction gitu ya. Miss Devi akan lanjutkan. Oke, ini adalah operasi pada pecahan. Sama saja dengan operasi pada bilangan bulat.
Pastinya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan juga ada pembagian. Miss Devi akan bahas tentang penjumlahan dan pengurangan ini jadi satu ya, karena aturan mainnya sama. Kecuali perkalian dan pembagian itu baru berbeda gitu ya, Nak ya. Oke. Nah, ini dia adalah operasi penjumlahan. Di dalam operasi penjumlahan ada aturan ya. Oke. Operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Miss Devi punya slide pengurangan, tapi biar kalian ini aja ya, jadi satu aja Miss Devi jelaskan karena caranya pun sama ya. Di dalam operasi penjumlahan dan pengurangan itu catatan yang terpenting itu adalah penyebutnya harus sama. Ini seperti yang awal slide tadi ya Miss Devi jelaskan tentang perbandingan ya. Jadi kalau sama berarti kalian tinggal jumlahkan ya. Contohnya gini. 2/5 ditambah 1/5. Nah, ini tinggal kalian tulis saja 5 penyebut sama. Jadi penyebutnya pasti akan 5. Jangan dijumlahkan 5 dengan 5, 10, terus kalian tulis 10. Itu salah ya. Jadi yang tepat itu adalah 5 penyebutnya, ini penyebutnya juga 5. Maka hasilnya dalam penyebut itu adalah 5. Paham ya? Lalu untuk pembilangnya, karena kedua pecahan ini penyebutnya itu sudah sama, tinggal kalian jumlahkan. 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. Paham ya sampai di sini? Miss, bagaimana ketika penyebutnya itu berbeda? Caranya adalah menyamakan penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya berbeda harus disamakan. Kalau penyebutnya berbeda, maka dia harus disamakan terlebih dahulu gitu ya. Paham ya sampai di sini? Caranya bagaimana? Caranya sama seperti pada saat kalian tadi mendengarkan penjelasan Miss Devi tentang perbandingan pecahan ketika penyebutnya berbeda dengan menggunakan KPK. Ini tidak bisa kalian gunakan cara cepat tadi, kali silang ya. Tapi ini dengan cara menyamakan penyebutnya dengan menemukan KPK-nya. Semakin lama kalian berlatih soal-soal pecahan yang berbeda penyebutnya, maka semakin familiar dengan angka-angka tersebut. Contohnya ya, 1/3 ditambah 2/5. Nah ini gimana Miss? Sama, cari angkanya pada KPK. Kalau kalian familiar, 3 dengan 5 mereka akan bertemu di angka yang sama pada perkalian 3 dikali 5, yaitu 15. Pada perkalian 3 ada hasilnya 15, dan di perkalian 5 juga ada hasilnya 15. Nah itu yang Miss Devi sampaikan, kalau kalian sering berlatih soal, maka kalian akan familiar dengan angka-angka yang muncul, gitu ya. Karena matematika tidaklah jauh-jauh dari perkalian, pembagian, gitu ya, penjumlahan dan pengurangan. Oke, kalau pakai KPK berarti kalian harus cari KPK-nya terlebih dahulu dengan cara buat angka 3 garis 5. Kita akan buat kotak-kotak seperti yang tadi. Sekarang kita bagi dengan angka terkecil yaitu 2. Bisakah dibagi dengan 2? Jawabannya tidak, karena 3 tidak bisa dibagi dengan 2 untuk menghasilkan bilangan asli, 5 pun juga tidak bisa. Sehingga naikkan. 2 kita eliminasi, naikkan menjadi 3. Kita naikkan menjadi 3, maka 3 bisa dibagi dengan 3? Bisa. Tulis 1. 5 bisa nggak dibagi dengan 3? Tidak bisa, sehingga tetap ditulis 5. Ruas kiri sudah bernilai 1. Kita perlukan ruas kanan bernilai 1, karena tinggal 5 sendiri, maka kita bagikan saja 5 dengan dirinya sendiri.
Berarti kita bagi dengan 5. Satunya tetap turun 1, nggak usah dikerjain apa-apa. Satunya ini, 5-nya kita bagi dengan 5 dan menghasilkan angka 1. Ketika kedua ruas sudah bernilai 1, maka tinggal kita kalikan 3 dikali 5 itu hasilnya adalah 15. Maka KPK-nya dari 3 dan 5 adalah 15. Maka itu kita akan kalikan 1/3 dikali ditambah 2/5 dikali. Loh, Miss, kenapa perlu dikali? Karena kita perlu menyamakan penyebutnya. 3 kali berapa biar dapat 15? 3 dikali 5. Kalau di bawah dikali 5, penyebut dikali 5, maka pembilang pun juga akan dikali dengan 5. Jadi ini dikali 5. Sampai sini paham ya? Lanjut sebelahnya dulu. 5 kali berapa supaya jadi 15? 5 dikali 3. Maka kalau penyebutnya dikali 3, pembilang juga ikut dikali 3. Tinggal dihitung. 1 dikali 5 itu adalah 5. Sementara 3 dikali 5 itu adalah 15. Ditambah 2 dikali 3 itu adalah 6. Dan 5 dikali 3 itu adalah 15. Tinggal dijumlah seperti biasa karena penyebutnya sudah sama. Berarti hasilnya nanti pasti penyebutnya adalah 15. 5 ditambah 6 itu adalah 11. Sampai di sini, apakah ada yang merasa kebingungan? Aturan ini pasti sama ketika ini dikurang, maka ininya aja yang berubah tandanya ya. Ini berubah ketika kalian kalau ke toilet langsung aja ya, Nak ya. Oke ya, sampai di sini paham? Kalau paham, boleh kasih Miss Devi clap. Paham ya, ini hanya kita mengingat kembali ya, karena pasti banyak yang lupa tentang penjumlahan, pengurangan, pecahan, bahkan perkalian dan pembagian pun banyak yang keliru ya. Kalau ini tidak kuat, dasarnya tidak kuat, kalian akan kesusahan pada materi-materi selanjutnya ya, karena materi-materi selanjutnya akan berhubungan dengan perkalian, pecahan, desimal ya. Ini bilangan materi pokok untuk kalian masuk ke materi selanjutnya. Paham ya anak-anakku? Oke, Miss Devi cukupkan sampai di sini ya. Miss Devi harap kalian bisa belajar lebih giat lagi latihan soal-soal di LKS ya. Nanti pada saat latihan soal, Miss Devi pasti akan ngambil dari LKS gitu ya. Miss Devi harap kelas 7C bisa lebih aktif lagi ya untuk menjawab, untuk memberikan reaction ya dalam penjelasan materi gitu ya. Oke, Miss Devi akan stop share. Boleh kita on-kan kamera kita untuk kita berdoa. Materi selanjutnya itu adalah perkalian gitu ya. Oke, hari ini tidak ada penugasan. Miss Devi harap kalian tepat mengumpulkan penugasan ya. Jadi usahakan untuk kalian bisa mengumpulkan tepat pada waktunya. Oke, Darmianto, Jufri, Eliasar, tolong kameranya nak ya. Miss Devi nggak bisa loh berputar-putar gitu ya. Jadi jangan diputer-puter gitu kameranya ya. Temanmu juga pusing, Miss Devi juga tambah pusing liatnya gitu ya. Oke, dipanggilnya siapa ya? Darmianto, Yufi, Eliezer, Mauboy. Dipanggilnya siapa nak?
Elias, Miss. Oh, Elias. Oke. Elias, untuk menutup kita pembelajaran pada hari ini, Miss Devi ingin Elias berdoa supaya nanti pada pelajaran selanjutnya tidak berputar lagi ya nak ya kameranya ya nak ya. Oke, silakan untuk bertutup kita dalam doa. Saya, Miss. Iya, Miss Devi sudah tunjuk semuanya, sudah menundukkan kepala loh ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari awal pelajaran matematika sampai akhirnya Tuhan. Sebentar lagi kami melanjutkan pelajaran selanjutnya Tuhan, berkati kami supaya bisa fokus di pelajaran tersebut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak di 7C. Silahkan off kamera untuk mempersiapkan pelajaran selanjutnya. God bless you, bye-bye. Halo, selamat siang anak-anak kelas 7C. Coba yang sudah bisa dengarkan Bu Desa, acungkan jempol. Yuk. Ya, Lingga, Abigail. Joshua, mana Joshua? Johuda, ya. Lalu yang lain? Brandon. Ya. Pangestu, Giri Pangestu, mana? Udah bisa menyimak Bu Desa? Halo? Ya. Alin? Iya. Jeremy, Brandon? Lingga? Ya, Pak Miss. Halo, ya. Siap? Siap. Iya. Siapa ketua kelas di sini, Nak? Ketua kelas 7C siapa? Kesi. Kesi, Miss. Kesi. Silakan Kesi. Mana Kesi? Halo Kesi. Halo. Bisa aktifkan kameranya. Halo Kesi. Kesi bisa pimpin greetings. Halo Kesi ada? Kesi, mana Kesi? Tadi yang pimpin siapa? Yang pimpin greeting siapa? Halo? Miss, dari awal pembelajaran nggak ada greeting sih, Miss. Oh, enggak ada ya? Oh ya, ya. Soalnya tadi di kelas 7C ada. Oh ya, enggak apa-apa, maaf. Kalau enggak ada, langsung ya. Halo anak-anak 7C, selamat siang. Rahajeng tengah, Rahajeng tengahi. Kita akan lanjutkan hari ini, Rahindone mangkin. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran indeks orti, tentang orti. Kita lanjut, Bu Desa ingatkan sebelum dilanjut, Bu Desa mengingat. Agamanya Hindu, masuk neraka semua, mampus. Besar Hindu nyembah patung kayak PUBG. Siapa itu anak-anak? Udah. Bukan saya tuh, Miss. Anak-anak semua agama yang disembah itu Tuhan ya.
Tuhan anak-anak ya. Kalau kalian lihat ada patung gitu cuma itu hanya sarananya. Ya. Semua umat itu menyembah Tuhan, bukan nyembah alat-alat itu bukan. Ya. Nah, Bu Desa bukan mengajar agama. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang orti. Ya. Orti coba yang untuk pelajaran yang minggu lalu yang wajib kalian ketahui, berdasar garis bawahi nanti akan keluar dalam ulangan pengertian orti, sukseman orti, soroh orti. Soroh orti, menurut manut asalnya nih ke apa dados kalih sanema asal saking media sosial lan sanema asal saking media elektronik dan media cetak. Nggih, media elektronik dan media cetak. Itu sudah kalian bagaimana Brandon sudah mengumpulkan berita kan? Sudah? Saya waktu itu mengirim, Miss, tapi nggak bisa, Miss. Ah, belum bisa ngirim? Belum, Miss. Kalau yang belum bisa ngirim, sudah punya berita, Brandon? Udah bisa, Miss. Udah punya saya. Sudah punya, silahkan kamu kirim ke WA-nya. Halo. Ya, bagi anak-anak, halo. Bagi anak-anak yang karena batas Nah, karena batas waktunya mungkin Brandon terlambat mengirim, tidak bisa, berarti silahkan. Kalau tidak mengumpulkan, nanti nilainya kosong ya. Yang belum bisa, bagi anak-anak yang belum bisa mengumpulkan karena tidak bisa, silakan kalian tanya ke wali kelas kalian nomor HP-nya Bu Desa. Silakan kirim via WA ya, agar nilai kalian tidak kosong. Kita akan lanjut. Untuk hari ini kita akan belajar menceritakan orti. Nilai untuk tugas hari ini, Bu Desa nanti akan share tugasnya di TD Smart. Kalian bisa baca dan waktunya Bu Desa kasih sampai dengan hari Selasa depan. Mulai hari ini sampai Selasa depan agar tidak terulang, tidak bisa mengirim tugas, kalian jangan nunggu. Jangan ditunggu lama-lama, harus segera dikerjakan, langsung di-share ya di TD Smart sesuai dengan batas waktunya. Nah, tugas yang nanti Bu Desa berikan akan dibahas hari ini, terus jawabannya kalian tulis, ketik atau tulis di lembaran yang sudah Bu Desa sediakan, kirim di TD Smart. Untuk pelajaran hari ini, Bu Desa akan bahas 2 berita, 2 teks berita dan 1 Krunelingge. Kita akan belajar tentang berita dan Krunelingge. Bu Desa ada bawa buku tadi, Mister. Yang kedua, Mister. Menceritakan orti 2 ya. Nah, ini ya Mister. Untuk membesarkan
Anak-anak, berita yang pertama Bu Desa akan bahas ada di buku kalian, buku bahasa Bali kalian, halaman 3. Halaman 3 tentang pendidik tuntunan karakter. Mohon maaf karena ada di buku ini gatrenya agak lama anak-anak, tapi penting untuk kalian ketahui. Ya, beritanya lama tahun 2011, tapi penting untuk kalian ketahui. Bu Desa sudah siapkan terjemahannya. Kalian bisa baca halaman 3. Ini di PowerPoint, Bu Desa hanya siapkan pertanyaannya. Ya. Bagaimana? Lingga bisa baca PowerPoint-nya Bu Desa? Halo, Lingga? Bisa, Miss. Oh ya. Dalam PowerPoint Bu Desa siapkan terjemahannya, teksnya ada di halaman 3. Tuntunan karakter, pendidikan karakter. Cepat ya. Ring penyangran Hardikna Swarse Duang Tali Solas Kajan tenang tema pendidikan karakter Pinake Pilar Kebangkitan Wangse. Jadi ingat anak-anak kalau membaca Yening wacen teks bahasa Bali krune sane atau kata yang diakhiri dengan aksar vokal A dibaca E. Ya. Ring penyangran Arvikna Swarse Duang Tali Solas Kajan tenang tema pendidikan karakter Pinake Pilar Kebangkitan Wangse. Pada peringatan Hardiknas tahun 2011 ditekankan tema pendidikan karakter sebagai pilar kebangkitan bangsa. Manut Bapak Pendidikan Nasional Druene, Ki Hajar Dewantoro, pendidikan mawiguna nincapang budi pekerti utawi karakter piwah haji kaweruhan intelektualitas para siswane. Itu Bu Desa sudah terjemahkan. Pendidikan berguna untuk meningkatkan budi pekerti, karakter, dan intelektualitas para siswa. Menurut rencana pendidikan karakter jagi ngeranjing ke bidang pendidikan akan masuk ke bidang pendidikan saking bidang pendidikan usia dini mulai dari PAUD, rauh ring perguruan tinggi sampai ke perguruan tinggi. Wenten tigang konsep panglimakan pendidikan karakter. Ada 3 konsep pengembangan penyebaran pendidikan karakter. Inggih punika kadiring sor seperti di bawah ini, yaitu inggih punika siki pendidikan karakter sida nincapang sarana bakti ring sang yang widi mawinan patut saling asah saling asuh. Pendidikan karakter bisa meningkatkan kepercayaan terhadap Tuhan dan saling menghargai antar manusia. Jadi kasih itu sifatnya vertikal dan horizontal. Ya, vertikal pada sang yang pada Tuhan dan ke samping horizontal pada sesama manusia. Yang nomor kali
Nomor kalih kaping kalih konsep kaping kalih pendidikan karakter sida nincapang rasa sutindih ring wangsa miwah panegara. Pendidikan karakter bisa meningkatkan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Yang nomor 3, konsep sane kaping 3, pendidikan karakter presiden nyuburang rasa nasionalis ring para anggota siswani. Pendidikan karakter bisa meningkatkan rasa nasionalis pada para siswa. Ya. Kemudian di buku bahasa Bali kalian halaman 3 juga ada wirasan prune. Wenten wirasan prune sama dengan arti kata. Kata-kata ini wajib kalian pahami. Pangelingan, nyantenang, unteng, pangelingan peringatan, nyantenang, netepang, menetapkan, unteng inti, dan seterusnya. Ya, kalian bisa baca di halaman 3. Kita lanjutkan berdasarkan berita ini, orti utawi gate puniki. Kita lanjutkan lanturang Mister. Ini apa, Mister? Close ya? Close ya? Mau pindah ke situ? Tidak apa-apa sih, Mister. Tidak mengganggu. Biarin aja. Saurin pitaken ringsor. Itu ada di halaman Bu Desa akan bantu kalian jawab buku halaman 4. Indayang cawis. Cawis sama dengan saurin. Sama dengan sautin. Silakan kalian tulis ya. Sawis, saurin, sautin. Pitakene, ringsor. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ringsor sama dengan beten ene. Ya. Saurin, cawis, utawi sautin. Ringsor utawi beten ene. Siki. Napi tema gatrane bedhuwur. Apa tema berita di atas? Ya. Pesaur sana jangkep, jawaban yang lengkap. Ini Bu Desa, yang Bu Desa tulis ini adalah jawaban singkatnya. Jawaban yang lengkap, pesaur sana jangkep. Sekadi, nomor siki. Gatrane bedhuwur, matema. Jadi tema, tema itu sama ya, bahasa Bali tema, bahasa Indonesia juga tema. Tema gatrane bedhuwur inggih punika pendidikan karakter pinake pilar kebangkitan wangsa. Ini anak-anak karakternya pakai huruf, tolong kalian tulis pakai ngangen aksara ageng utawi gede, huruf kapital, nih. Wangsa juga pakai kapital, tidak salah, ya. Pendidikan karakter pinake pilar kebangkitan wangsa. Nomor kali, kabaos napi jagate mangkin. Disebut apa? Dikenal dengan istilah apakah perkembangan zaman saat ini? Jawaban lengkapnya, pesaur sane jangkep,
Abjagate mangkin kabaos era globalisasi. Ya. Kita lanjut. Sapesira Bapak Pendidikan Druine. Siapakah Bapak Pendidikan kita? Jadi kalau pesaut jangkep nih, Bapak Pendidikan Druine mapesengan, jadi bernama ya, atau inggih punike Ki Hajar Dewantara. Ya. Ki Hajar Dewantoro boleh ya, sesuai bacaan. Dewantara atau Dewantoro. Kita lanjut nomor 4. Napi tegas neresnain wangsa lan negara. Apakah yang dimaksud dengan mencintai? Ya, maaf anak-anak, ini neresnain sama dengan mencintai, wangsa sama dengan bangsa, lan sama dengan dan, negara sama dengan negara. Ya, ini ada kesalahan sedikit. Pesaut jangkep. Tegas nresnain wangsa lan negara inggih punika sutindih ring wangsa lan negara. Utawi nresnain wangsa lan negara mateges sutindih ring wangsa lan negara. Ya. Kita lanjut yang terakhir. Niki napi tema gatrane bedhuwur itu contoh lengkara pitaken. Napi ini kekruna pitaken. Coba kita lanjut dulu ya yang nomor 5. Yening subakti ring ide yang widi, asih ring anak tiosan, punika pilar kaping kuda. Percaya kepada Tuhan dan saling menghargai antar manusia merupakan pilar utawi konsep keberapa? Pesaur sane jangkep. Subakti ring ide Sangyang Widi asih ring anak tiosan punika pilar kaping ngeranjing pilar kaping siki. Nggih. Sampun. Sapunapi. Jehuda, ada pertanyaan sampai di sini dulu? Halo, Jehuda? Bisa menyimak Bu Desa? Jehuda? Joshua? Halo? Halo Joshua? Halo? Halo, bisa menyimak Bu Desa? Halo Joshua? Halo? Dewika? Permisi, Miss. Ya. Tadi ada Elias, dia nggak bisa masuk lagi ke Zoom-nya. Oh gitu? Iya, tadi dia sempat keluar, terus nyoba untuk masuk lagi, tapi dia nggak bisa. Gimana, Mister? Ya, sebentar ya, Bu Desa. Ada anak yang tadi keluar, nggak bisa masuk lagi. Ya, sambil menunggu gimana? Ada bisa disimak? Ada pertanyaan, Dewika? Enggak ya?
Siapa nak yang nggak bisa masuk tadi? Elias, Miss. Elias katanya. Aku mau ngirim tugas akhirnya selesai. Akhirnya selesai. Elias. Bisa duduk. Duduk misalnya. Kita lanjut dulu ya, biar nggak habis. Mister, saya mau nyari PowerPoint yang lain, Mister. Stop. Yang satu, yang ke satu Ini. sekarang. Ini ya. Ya, coba Mister. Ya, ya. Ya. Nih. Harusnya jadiin satu ya, Mister. Anaknya mana, Mister? Ada. Kita pakai kursi, nah. Ini ya, Bu ya. Nah, anak-anak, kita lanjut ya. Maaf, ini ada kendala tadi sedikit, masih diusahakan yang tidak bisa masuk kembali. Kita akan bahas lagi satu teks. Satu teks lagi, teks berita. Ini akan menjadi tugas kalian minggu ini. Ya, teks yang tadi tentang temanya bertemakan pendidikan. Teks yang berikutnya bertemakan tentang Picobet. Tentang Picobet. Tentang Oh, ayo, misalnya udah selesai corona nih, udah normal, masa ada yang mau beraniin Brand Mega? Ngobrol Iya. mereka. Brand Mega bisa down lah, bisa turun reputasi lah. Halo, kita lanjut ya. Bagaimana lanjut. Kita lanjut satu teks berita lagi, satu teks orti lagi. Sane Mamude stand pameran ring PKB Art Center pun.
stand pameran ring PKB di PKB itu terbakar. Ya. Ini akan menjadi tugas kalian. Di tugas kalian, berdasarkan teks ini, Bu Desa siapkan 5 pertanyaan untuk dijawab nanti sebagai tugas. Untuk satu Romawi. Romawi keduanya adalah pertanyaan tentang Krunelinge yang ada di halaman 4 buku kalian. Agar kalian bisa menjawab pertanyaan Bu Desa, 5 pertanyaan, kalian perhatikan baik-baik pembahasan saat ini. Stand pameran PKB, tongos ngadol baju, lukisan, kriya, muang kantor, administrasi art center, Banjar Kedaton, desa Sumete, Kelod, Denpasar pun Sukre tanggal siki Juli sawetara jam 3 Wita. Stand pameran PKB tempat menjual baju, lukisan dan kerajinan serta kantor administrasi art center Banjar Kedaton desa Sumete Kelod, Kelod itu selatan, Denpasar terbakar. Jumat, Sukro itu Jumat, pada hari Jumat tanggal 1 Juli kira-kira jam 3 Wita. Akeh mobil pemadam kebakaran, banyak mobil pemadam kebakaran, karauhan nanging api ngancan ngedenan, tetapi api semakin membesar. Katarke kebakaran punika kerana konsleting listrik santukan Waraspati peteng tanggal 13 Juni sawetara jam siang 12 Wita listriknya mati. Diperkirakan kebakaran disebabkan oleh konsleting listrik karena Waraspati itu hari Kamis malam tanggal 30 Juni sawetara kira-kira pukul atau jam 19 Wita listriknya padam. Kerugian diperkirakan miliaran. Manut saksi Sutrisno 46 petang dasa 6 tahun ya. Menurut saksi Sutrisno yang berumur 46 tahun, dawuh punika sawetara jam kalih 50 menit Wita. Waktu itu kira-kira jam 2 lebih 50 Wita. Ipun sedang meresik ring widangan art center. Dia sedang membersihkan lingkungan art center. Kalau punika ipun nyingakin, kalau punika ipun nyingakin andus makudus lan api di dajan stand panganggo. Waktu itu dia melihat asap mengepul dan api di jalan di sebelah utara stand pakaian. Saksi lantas makraik, saksi akhirnya berteriak, tur nundunin krama sane ngengkis sirep dan membangunkan warga yang tertidur nyenyak. Sinalih tunggil
penjaga stand Kabupaten Jembrana Inengah Dikse 6-5 raris bangun kepupungan mirengang suara mebiangyungang tulung-tulung. Salah satu penjaga stand Kabupaten Jembrana Inengah Dikse umur 65 tahun akhirnya terbangun karena mendengar ribut-ribut minta tolong, suara ribut-ribut minta tolong. Krame saking Banjar Berawan Tangi Desa Tukad Aye Melaya Jembrana puniki, warga desa yang berasal dari Banjar Berawan ini kaget melihat api besar di sebelah utara stand pakaian. Api dumilah ngeranayan stand penganggo di Banjar Kedaton, stand pameran lukisan art center pun. Jadi api yang besar itu menyebabkan ngeranayang itu menyebabkan stand penganggo, stand pakaian di Banjar Kedaton, stand pameran lukisan sebelah barat art center dan kantor administrasi lantai 2 terbakar. Kerugian belum bisa dipastikan. Syukurnya ya, puji Tuhan tidak ada terjadi korban jiwa. Nah, kose base, anak-anak, dalam PowerPoint ini juga Bu Desa sudah siapkan kose base. Antara lain pun, terbakar, tongos, genah, tempat, adan dine, itu sehubungan dengan berita kalian harus tahu nama-nama hari. Kalau misalnya Bu Desa tanya, pidan stand pameran Ring Art Center punike pun, kalau ditanyakan pidan jawabannya bisa hari, ya, bisa tanggal. Ini silakan kalian baca. Untuk yang ini, yang stand pameran di PKB Art Center pun, ini cara menceritakan berita, tapi ini tidak usah dijawab, jadi boleh dipelajari, boleh jawab, tapi tidak usah dikumpulkan, ya. Selanjutnya kita akan lanjut tentang wangsan krune, yaitu krune lingga. Ini yang sudah. Diperbesar. Ya. Anak-anak, selanjutnya di kelas 7 di kelas 7, jadi ada berdasarkan bentuknya. Manut wangunnya nih, krune kata kaepah dados petang soro. Untuk hari ini kita akan fokus pada krune lingga. Napi krune lingga nepunika itu ada di halaman 4 bukunya kalian. Ini akan menjadi tugas hari ini, minggu ini ya. Krune lingga kata dasar krune tiron
kata berimbuhan, runa dwilingga, kata ulang, sorok runa, wenten papat, runa lingga, runa tiron, runa dwilingga, kata ulang, runa satme, kata majemuk. Lanjut. Runa lingga, kata dasar. Pengertiannya, tegasipun. Kruna lingga inggih punika, kruna sane durung. Kata kuncinya itu durung. Kata yang belum mendapatkan imbuhan. Imbuhan bahasa Balinya paweweh utawi wewehan. Jadi kalau ada kruna lingga, kalian cari yang durung poleh. Wewehan utawi paweweh. Paweweh ring basa Bali wenten makudang soro minekadi pangater. Pangater sama dengan awalan, seselan sama dengan sisipan atau infik, pengiring sama dengan akhiran, dan wewehan gabung atau gabungan imbuhan gabung atau konfiks. Ya. Kruna lingga inggih punika kruna sane durung poleh paweweh. Kruna kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan. Kita lanjut. Kruna lingga utawi kata dasar kaepa dados limang soroh dibagi menjadi 5, yaitu 1. Kruna siki, kruna lingga akecap. Akecap sama dengan ewande. Awande, ewande, akecap. Bahasa Indonesianya 1 suku kata. Kruna lingga kalih kecap. 2 suku kata. Kruna lingga tigang wande atau utawi tigang kecap. 3 suku kata. Kruna lingga petang wande utawi 4 suku kata. Kruna lingga limang wande utawi 5 suku kata. Nah, kruna lingga awande utawi kecap. Contohnya, yeh, don. Yeh itu air, don daun. Pis uang, tas. Miwah sane lianan. Kruna lingga kalih kecap utawi kalih wande. Durus, silahkan. Padem, mati utawi meninggal. Putih, sama dengan putih, suci. Miwah sane lianan. MSL, miwah sane lianan. Dan lain-lain. Kruna lingga tigang wande. Segara, sepatu, pedanda, sengkala. Jadi anak-anak untuk mengetahui wande utawi kali wande, kalian bisa menghitung aksara vokalnya. Lanjut. Kruna lingga petang wande. Kalau yang petang wande, yang paling banyak ada yang 2 suku kata, yang sane kali wande. Untuk yang petang wande ini agak langka anak-anak. Contohnya kali mayah itu nama serangga, kati bambung nama binatang, lili gundi nama tumbuhan. Agak langka anak-anak. Kruna lingga limang wande, kati wawalan nama buah ya.
Tamu lilingan nama binatang, katimumulan nama penyakit. Nah, itu tentang Kruna Lingga. Habis waktunya, Mister. Bentar, saya sampai tambah sedikit ya, Mister. Share Pak, tugas sepintas saja, Mister. Lagi share lagi. Tugas yang mana ya? Yang bukan PowerPoint, Mister. Bukan PowerPoint. Ada ya? Menulis Kruna Lingga Akecap itu usahakan cari yang lain, anak-anak. Usahakan cari yang lain. Jangan yang usahakan jangan pakai yang di PowerPoint atau yang ada di buku kalian. Kalau bisa temukan pada teks berita yang kita bahas hari ini. Kecuali yang petang wanda dan yang limang wanda, yang 4 suku kata dan yang 5 suku kata, karena itu memang jarang. Oh, sudah. Ya. Sebentar ya, terima kasih. Anak-anak, ini tugasnya, ini ada penerjemahannya, teks bahasa Balinya. Bisa kalian lihat, ini 5 pertanyaan beserta terjemahannya. Ini kalian jawab, dikumpulkan paling lambat Selasa depan di TD Smart. Ini yang Romawi 2, kalian mencari sama pertanyaannya dengan yang bagian D, halaman 4 buku kalian. Kalian tulis masing-masing 2 buah kata dasar. Kalau bisa yang ada di teks berita yang kita bahas hari ini. Baik berita yang pertama atau yang kedua. Misalnya jam. Itu bisa dipakai di Kruna Lingga Akecap. Akecap, kurang A ya. Akecap utawi awande. Itu. Itu anak-anak. Kecuali yang nomor 4 dan nomor 5 itu boleh kalian ambil di PowerPoint. Kalau bisa menemukan yang lain, alangkah baiknya. Oke, karena waktu kita akhiri pelajaran sampai hari ini. Tetap semangat, Bu Desa tunggu tugasnya. Rahajeng tengai sukseme. Halo anak-anak, lambaikan tangannya. Kita tutup hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Okay? Jelas tugasnya, Jahuda? Jelas ya? Jelas, Miss. Sangat Iya. jelas. Iya. Oke. Saya ngomongin kamu loh. Iya, saya sekarang udah botak, weh. Iya. Emang botak dia tiap hari. Kan dia emang... Makin lucu cok mukanya. Tahu kan ini sudah lagi recording. Ini di record loh. Lagi di record. Off cam. Auto host off cam. Ingat ketahuan. Nanti ku hack. Nanti ku siapa di sini tahu os hack tuh loh. Os hack yang pura-pura jadi Malaysia tuh loh. Mungkin aku tahu ya. Udah nggak ada mukanya. TikTok ya? Iya. Tahu kan? Aku tahu.
Nanti aku suruh dia gini-gini, Cok. Nggak Ada orang kenal. Malaysia nggak tadi? Gini-gini dia. Oh, itu hacker. Hacker terkenal. Hacker baru. Bye-bye hackers. Papap. Pepa, pepa, papa, papa, pare, pepa, pap. Meninggal. Pepa, 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 papa, pare, pepa, Meninggal pap. senyum sendiri, no. Jawab Tolong nih. diam. Lingga. Tolong diam, Jawab, ya. Tolong jawab. diam. Tolong. Ya, apa? Cepet jawab tuh lo. Senyum-senyum. Aku nggak buka WA dulu tadi. Ntar lupa lingga. Ketinggalan topik. Nggak tahu. Hehehe. Masih di record loh ini. Anda. Tuh dah, aduh. Kalian bilang aku senyum-senyum sendiri. Aduh. Ada masalah ya. Ya ini. Ini di post di YouTube nggak nanti? Ya, post lah. Ya, post lah. Woi, guys. Ini teman saya Lingga. Dia lagi senyum sendiri nih. Aku rekam lo. Aku rekam lo. Sama gurunya, Ya, ayolah. Kan juga nanti dia edit sama gurunya, Ngapain lo? Si Lingga Oh, iya, lagi ya? jatuh tadi, Mungkin guys. sayangin. Nggak ada. Free class cek. Ngeblur kameraku, tolong. Free orang udah selesai kok, ya. Cheese. Sekarang kita Kemana yang lain? siapa aja tadi keluar nggak bisa masuk, siapa Elia. lagi? Elia, Terus siapa lagi? Yuda, komputernya mati. Oh, iya. Disuruh banting, cowok. Aku langsung balas, kalau banting kamu tadi coret namaku dari kartu keluarga. Baca. Udah aku bilang kan, keluarga aku tuh keras. Yuda, Keluarga aku tuh apa sih keras, tadi Yuda? Tadi tuh apa, Yang tadi tuh, yang waktu Bebali awal mulai itu loh. Apa tuh? Apa? Yang bocil itu. Oh, yang bocil tuh. Oh, kan yang di status WA temen, tuh. status temanku dibilang tolong diviralkan tuh Nah, ada Dewi bocil. ngerekam. Nah, aku kasih lihat ya. Kirim. Kirim ke aku. Enggak ada rekam, lihat enggak ada rekam tuh, enggak ada tuh. Kirim. Enggak ada. Dengar ya, dengar. Agama itu haram, Hindu agama kentang. Memakai R8 agamanya Hindu, masuk neraka semua lu. Ya udah, adiknya aja jadi Tuhan loh. So. Diam. Masa dia bilang dia Lingga bilangnya kayak keren gini. sekali. Agama Hindu tuh agama Kedengeran? Apa? Kirim Apa ke aku ngomong aja? coba. Itu satu Kirim ke teman. aku. Download kan bisa download The best kan, tapi aku lupa. Misnya agama Hindu pula, Maluku lah sucu. Miss-nya kayaknya bukan lah. Misnya pas ngomongin Kruno Sumatera, Kruno Lingga langsung ku ingat guru Bebaliku, guru terkiller sedunia. Cie, senyum-senyum lagi. Cie, adakah? Ada sayang, ada. Guru Bebali itu biasanya gurunya ngeri. Killer, Guru Bebali biasanya guru-guru ngeri. Enggak, Miss Kadek baik. Iya, Miss Kadek baik, tapi Miss ngeri. Guru bahasa Baliku dulu pas ngelahirin anaknya, dia meninggal. Aku tahu itu. Miss siapa itu Bu siapa namanya? Bu Puput. Bu Puput. Padahal apa dulu tuh sebelum dia meninggal. Dengar lagi. Yuda, apa sih kayak teriak? Jelas emang anaknya. Ntar aku cari lagi. Steven masih bisa buat status gitu loh. Diam, denger. Kalau yang Agama itu haram, Hindu agama kentang. Memakai R8 kan agamanya Hindu, masuk neraka semua lu. Mampus. Besar Hindu nyembah patung kayak PUBG. apa hubungannya sama PUBG? Itu dah. Apa hubungannya? FF itu fix, bocil FF. Aku bukan FF lagi ya. Itu ada event di PUBG, kalau nggak salah. Itu aku udah 12 tahun. Halo, sabar sebentar lagi Mr. Robby-nya akan datang. Kalian cerita seru sekali ya. Bentar ya. Oke.
Enggak. Tinggal. Wait. Lihat di grup, lihat di grup. Masih satu sekolah aja kita nggak pernah kenal loh ya. Siapa Anda? Mana di grup gak ada apa-apa. Di grup Belum apa? menyiapkan. Tuh GOD berisi kali di grup. Iya. Apa Joshua WK? Nggak ada apa-apa. Awak terus. Tiba-tiba misternya. Aku spam ya guys, aku spam. Tuh kan tak bilang sih kita ngerekam. Out of nowhere. Aku baru. Tadi belum waktu gini. Nggak jelas. Tuh dia. Apa sih Yuda nge-spam? Nggak jelas. Ini apa yang dari Dewi? Mana kirimin deh. Aduh. Aku ngelek. Aku ngelek. Tolong. Kok Lingga nggak senyum-senyum lagi? Senyum. Nanti tambah jelek. Kenapa kalau di Zoom Lingga sama Yuda pasti atas bawah? Aku masih bisa Jodoh. Iya, Oh, mau apa? Apa? Ini apaan tuh? Ya, apa tuh? Apa itu? Weh. Nggak benar. Lihat grup, bentar. Ya. Coba PC, weh. Komputerku mati lagi, weh. Gimana? Tapi aku bisa ngomong, bisa dengar suara kalian. Doang. Kan legend komputernya, makanya tak bilang banting dulu. Mbak dicoret nama Anda. Kamu namanya dari cara duluan nih. Weh, aku nggak bisa nih, komputerku udah buntut komputerku, weh. Aku nggak ramai kali no. Misternya muncul dengan tiba-tiba seperti Delete, bro. Delete. Ingat di situ ada guru. Kamu kayak gitu ntar. Ntar kapan? Apalagi masih di record. Ya weh, masih di record. Hingga katanya suka denger suaranya Jais Bandi itu, dengerin. Suaranya soft gitu ya? Suara J kan suaranya lembut-lembut gimana gitu. Memang dari dulu. Lembut sutra. Iya. Pasti pintar nyanyi. Ngomong J. Ngomong J. Suaramu kan bagus J nyanyi. Apa? Aku rekam nih. Oke. Aku rekam. Ya. Bapak nih gara-gara dia udah ya. Nangis anaknya. Kok aku di? Aduh. Dia langsung insecure. Kenapa sih senyum ini? Kenapa tuh muka nutup salah nutup muka. Mbak bilang Anda ada masalah apa sih kok senyum? Iya, weh, ngomongin aja, kita kan si Lingga lah tuh senyum-senyum terus sampai mukanya merah. Saya? Enggak, itu kan mukanya dia biasa merah. Dengan pakai make up. Tahu Joshua? Bisa tahu Joshua? Tapi Lingga. Nih aku jujur nih. Kayaknya make up bakar matahari. Casey baca fisiku. Udah. Aneh kan? Kaget Blok aja, blok.
Ya aku nanti tak blok dah. Tiba-tiba lo gitu kaget aku. Janganlah ragu-ragu. Duh, Dewika ngapain ini? Dewika, ada apa denganmu Dewika? Aku Memang. I need somebody to Iya. somebody to Yeah. Yeah, okay. You need somebody to hear ya. Now I can hear you. Yeah, I can hear. Yeah, yeah. I can hear your voice on the line. And your voice make me great. Yeah, make me cry. Yeah. Beautiful song, beautiful. Tapi orangnya nggak beautiful kan? Oh ya, Yuda jadi harus. Enggak ya? Oh, saya beautiful, Mister. Nanti saya cabi-cabi